Bab 2511, Kucing Putih Kecil, Subscribe Penatua. Kucing kecil itu hanya seukuran tangan manusia. Itu terlihat sangat lucu, dan kakinya berwarna merah jambu. Kontras antara bulu merah muda di kakinya dan bulu putih di tubuhnya cukup indah. Wanita itu mengambil kucing itu dari tanah dan meletakkannya di tangannya. Hansen bisa melihat tangan wanita itu di video. Jari-jarinya panjang dan halus, dan kulitnya tanpa cacat. Tangannya indah. Dia tidak memiliki kuku yang panjang atau perhiasan atau aksesoris seperti cincin. Dia menempatkan kucing putih kecil itu di dalam wadah transparan. Kemudian dia memakai sepasang sarung tangan sekali pakai, jenis yang biasa digunakan untuk melakukan eksperimen, dan mengeluarkan sebuah jarum. Dia menyuntikkan cairan yang tidak diketahui ke dalam kucing putih kecil itu. Setelah menerima suntikan, kucing putih kecil itu segera tertidur. Video tersebut kemudian tetap mengenai kucing yang sedang tidur. Sepertinya wanita itu hanya berdiri diam, memegang kamera dengan mantap. Tetapi setelah beberapa saat berlalu, Hansen menyadari bahwa wanita itu tidak mungkin berdiri di sana selama itu. Dia pasti meletakkan perangkat di sudut dan membiarkannya menyala. Karena tidak banyak yang terjadi di layar, Hansen mempercepat melalui file video. Dia melihat sesuatu yang mengejutkan saat video itu dipercepat. Kucing putih tidur itu tumbuh 2 kali lebih besar dalam semalam. Video berakhir seperti itu. Hansen membuka video kedua. Gambar itu sepertinya sama. Dia bisa melihat kucing putih kecil di dalam wadah transparan. Namun tak lama kemudian, kucing putih kecil itu bangun, dan wanita yang mengenakan sarung tangan sekali pakai itu muncul kembali. Sekali lagi, dia memberi suntikan pada kucing putih kecil itu. Kucing putih kecil, yang baru saja bangun kembali, ditidurkan lagi. Wanita itu membelai kepala makhluk kecil itu dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Anakku yang baik. Kamu harus membuatnya. Mama percaya padamu." Petik 2. Injeksi, tidur, suntikan, tidur. Proses ini sepertinya berlangsung selamanya. Dan dalam siklus ini, selama 7 hari, kucing putih kecil itu tumbuh menjadi seukuran harimau dewasa. Saat tumbuh lebih besar, kucing putih kecil itu mulai terlihat semakin akrab. Apakah itu benar-benar harimau putih di luar? Hansen bertanya-tanya. Jujur saja, dia tidak terlalu terkejut dengan wahyu tersebut. Dan kemudian, siklus itu berlanjut. Kucing putih kecil itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk terjaga. Untuk sebagian besar video, ia tidur di bawah pengaruh suntikan. Tapi tubuhnya terus tumbuh. Sekarang jauh lebih besar dari harimau putih berkepala jamur yang menghuni pulau ini. Pada hari ke-23, wanita itu menemukan bahwa kucing putih kecil itu memiliki jamur kecil dan halus di kepalanya. Meskipun jamur itu hanya seukuran kacang, wanita itu terkejut dan berkata, "Nak, kamu berhasil." Setelah hari itu, kucing putih dan jamur terus membesar. Tes wanita itu juga berlanjut. Pada hari ke-37, kucing putih itu telah menjadi binatang yang mirip mamut. Wadah itu tidak lagi cukup besar untuk menampungnya. Saat tidur, dia membuka wadah dan berdiri di samping kepala kucing putih raksasa itu. Sepertinya dia mengambil foto selfie. Dia merekam dirinya dan kucing putih kecil itu bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat wajah wanita itu. Sebelumnya, dia hanya mendengar suaranya dan melihat tangan dan lengannya. Ketika dia melihat wajah wanita itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, "Apakah itu dia?" Wanita dalam video itu mengenakan jas lab putih. Dia memiliki kuncir kuda, dan dia memakai kacamata hitam. Dia adalah wanita yang terperangkap di Gunung Dua Dunia. Tapi dia tampaknya menjadi orang yang sangat berbeda di sini daripada saat Hansen bertemu dengannya. Dia lebih lembut di sini, meskipun dibandingkan dengan orang kebanyakan, kepribadiannya masih tampak jauh dan pendiam. Apakah itu kapalnya? Apakah dia pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana dia keluar? Hansen berpikir dengan penuh semangat. Jika wanita itu datang ke sini dan berhasil melarikan diri, maka dia pasti bisa keluar juga. Tapi Hansen tidak tahu bagaimana wanita itu bisa keluar. Dan Hansen sedikit bingung mengapa wanita itu tidak membawa marmotnya saat dia pergi. Hansen perlu menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan video itu, tetapi video itu berakhir di sana. Dia telah menonton yang terakhir. Video terakhir diakhiri dengan dia dan kucing putih kecil berbagi foto selfie. Sial, tidak bisakah kamu merekam lebih banyak? Hansen berpikir dengan frustrasi. Tetapi setidaknya dia telah menemukan bahwa melarikan diri dari dunia ini adalah mungkin. Jadi itu kabar baik, setidaknya. Hansen menonton videonya sampai akhir, tapi dia tidak belajar apa-apa lagi. Video hanya merekam kucing putih itu, dan kamera tetap pada posisi tetap. Selain selfie di bagian akhir, hampir semuanya difilmkan dari sudut yang sama. "Kapten, ini sangat buruk. Kapten, sesuatu sedang mendaki pulau." Seorang bajak laut berteriak saat dia mengetuk pintu Hansen. Hansen mematikan videonya, keluar dari kamarnya, dan langsung pergi ke dek perintah. Di sana, dia melihat makhluk-makhluk muncul dari laut hitam. Mereka seperti ular hitam, mereka setebal tong, dan kepala mereka seperti ular. Mulut mereka anehnya persegi ketika dibuka, tetapi mereka memiliki banyak taring. Mereka terlihat sangat menakutkan. Ada makhluk hidup di laut hitam. Hansen kaget. Kekuatan korosif dari laut hitam telah melampaui kemampuan paus putih yang didewakan untuk bertahan.
Sulit membayangkan bagaimana makhluk seperti itu bisa bertahan hidup di laut itu. Ketika ular-ular aneh itu muncul, mereka mulai memakan jamur di darat. Meski jamurnya banyak, ular hitamnya banyak juga. Tidak lama kemudian mereka memakan beberapa hektar jamur. Meong, terdengar teriakan tajam. Harimau putih itu menukik dari langit, menebas dengan cakarnya. Tubuh banyak ular tercabik-cabik. Ular yang terluka mengeluarkan cairan hitam, tetapi tubuh mereka yang rusak masih berusaha menjatuhkan harimau putih itu. Harimau putih menghantamkan cakarnya ke bawah untuk meremas kepala ular menjadi agar-agar. Macan putih tampaknya tidak memiliki serangan area, tetapi kekuatan dan kecepatannya sangat mengesankan. Kemampuannya sepertinya didewakan. Harimau putih bergeser, dan tiba-tiba menjadi sekelompok harimau putih yang turun ke gerombolan ular aneh. Hansen tahu dari kecepatan harimau putih bahwa mereka bukanlah doppelganger. Harimau itu hanya bergerak begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan sisa. Penglihatannya tidak bisa mengikuti kecepatan makhluk itu pergi. Kemanapun harimau putih pergi, kepala hitam dirobek dari tubuh ular. Beberapa menit kemudian, tanah dipenuhi dengan tubuh beberapa ratus ular aneh yang rusak. Ular yang masih hidup kembali ke kedalaman laut hitam. Ular hitam yang mati membusuk dengan sangat cepat. Mereka larut menjadi jus hitam di tanah. Sebagian besar dari mereka perlahan-lahan menetes kembali ke laut hitam, sedangkan yang lainnya mengering di darat. Setelah semua ular hitam aneh kembali ke laut hitam, harimau putih itu mengaum di laut, lalu berbalik dan kembali ke hutan jamur. Bab 2512, pergi ke area inti lagi. Kapal perang tua adalah satu-satunya teknologi yang dapat ditemukan Hansen di pulau itu. Semua landmark lainnya adalah formasi yang sepenuhnya alami. Hansen dan yang lainnya tidak bisa benar-benar meninggalkan paus putih. Sesekali, gerombolan ular hitam akan muncul dari laut hitam untuk memakan jamur. Tetapi setiap kali itu terjadi, harimau putih itu memukul balik mereka. Hansen melakukan banyak upaya untuk menghilangkan jamur yang ada di masing-masing kepala mereka. Semua usahanya sia-sia. Bahkan jika mereka berhasil menahan rasa sakit cukup lama untuk memotong jamur, akarnya masih tertanam di dalam otak mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka tumbuh kembali. Dan jamur yang baru tumbuh akan lebih berwarna dari sebelumnya. Itu membuat mereka ingin menangis. Hansen menggunakan tubuh asli Raja Airnya, dan saat tubuhnya berubah menjadi cair, jamur di kepalanya kehilangan cengkramannya dan jatuh ke lantai. Jamur mati dengan cepat, dan untuk sesaat, Hansen mengira dia sudah bebas. Namun, tidak lama kemudian jamur lain tumbuh di atas kepalanya. Meskipun jamur baru terlihat sama dengan yang lama, beberapa naluri memberitahu Hansen bahwa jamur itu sebenarnya berbeda. Ketika Hansen menyingkirkan jamurnya, dia dengan cepat memasuki area inti. Saat dia berada di area inti, jamur tidak mengganggu dia. Tetapi jika dia meninggalkan area inti, jamur baru akan segera muncul dari kepalanya. Untungnya, selain terlihat sangat aneh, jamur tersebut tampaknya tidak berbahaya. Mereka hanya duduk diam di atas kepala Hansen dan krunya. Sementara itu, Hansen membawa paus putih itu kembali ke udara untuk mencari jalan keluar. Tapi setelah membuat beberapa putaran di area itu, dia akan selalu kembali ke negeri jamur yang familiar. Cacat dan lipatan ruang terlalu rumit, dan mereka berubah dan berubah terus-menerus. Kecuali jika Black Hole Spider terbunuh dan kekuatan luar angkasanya menghilang, keluar dari perut binatang itu adalah mimpi yang tidak bisa diraih. Para bajak laut sudah terbiasa memakan jamur di tanah sekarang. Jamurnya terasa cukup enak, tetapi para perompak masih bosan memakannya sebelum terlalu lama. Setidaknya jamur yang tampak berbeda memiliki tekstur yang berbeda. Itu membuat pengalaman itu agak lumayan. Dan makan berbagai jenis jamur lebih baik daripada minum larutan nutrisi hambar sepanjang waktu. Namun, Hansen dan Bauer tidak pernah memakan jamur itu. Bauer selalu membawa ginseng besar itu padanya. Dia terus-menerus menggigitnya. Tetap saja, terlepas dari jumlah waktu yang dimilikinya, dia hanya berhasil menggerogoti ujungnya. Hansen tidak makan banyak. Dia menghabiskan sebagian besar waktu mengkonsumsi gen kelas raja. Elit Extreme King seperti Meng Lai masih mencari Hansen dalam sistem kekacauan. Mereka akan menjadi gila saat mereka berputar-putar melalui sistem berbahaya yang sama dari waktu ke waktu, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menemukan Hansen. Itu membuat mereka sangat tertekan. Hansen masih memiliki Shield of the Medusas Gaze dan Bai Wuchang. Extreme King menggunakan setiap metode yang mereka miliki untuk mencoba menemukan Hansen, tetapi semua upaya mereka tidak membuahkan hasil. Hansen dan yang lainnya telah benar-benar menghilang, atau begitulah rasanya. Tidak ada yang tahu pasti apakah dia hidup atau mati. Hansen memanggil Dongsuan armornya dan memasuki area inti. Karena dia tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan kerajaan jamur, dia bisa berburu xenogenik kelas raja di area inti untuk memaksimalkan gen rajanya. Hansen memasuki area inti, tetapi sebelum dia bisa menemukan apapun untuk dibunuh, Herober dan Dragon One sedang menuju ke arahnya. Hansen terkejut. "Dolar, bisakah kita bicara?" kata Herober. "Tentu," kata Hansen dengan santai. "Kami ingin membunuh inti xenogenik yang didewakan. Apakah kamu tertarik?" Dragon One datang untuk bertanya. "Aku tertarik,
Tetapi manfaat apa yang akan aku terima jika aku harus membantu kamu membunuh Xenogenik yang didewakan ini? Kamu mungkin tidak akan memberi aku tubuh Xenogenik yang didewakan, apakah aku benar? Kata Hansen. Dragon One dan Herober saling memandang. Herober berkata, tubuh Xenogenik yang didewakan akan menjadi komponen utama untuk pembuatan harta yang didewakan. Kami akan membutuhkannya. Kami meminta kamu untuk membantu kami karena kami membutuhkan tubuh. Tetapi jika kamu bersedia membantu, kami dapat membahas harga dan bagian dari keuntungan. Kamu dapat memiliki apa saja, selama itu bukan daging Xenogenik yang didewakan. Petik 2. Hansen menepuk bibirnya sambil berpikir. Kurasa aku akan baik-baik saja dengan berburu Xenogenik yang didewakan tanpa menerima dagingnya. Tapi aku ingin 1000 gen Xenogenik inti kelas raja sebagai gantinya. Petik 2. Jika Hansen mengejar Xenogenik kelas raja sendirian, hanya menemukannya akan memakan waktu lama. Fakta bahwa dia bisa membunuh mereka dengan mudah tidak akan menjadi masalah. Xenogenik kelas raja tidak terlalu umum, dan sulit untuk menemukannya dalam jumlah besar. Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 1000 gen inti kelas raja saja. Hansen tidak hanya membutuhkan 1000 gen kelas raja. Jika dia ingin memaksimalkan 9 tingkatan dari 4 seni geno yang berbeda, dia membutuhkan setidaknya 3000. Dan dia tidak tahu apakah dia akan membutuhkan lebih banyak gen kelas raja Xenogenik setelah tingkat ke-9-nya kembali menjadi 1. Jika demikian, dia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Daripada menghabiskan beberapa tahun untuk mengumpulkan gen yang dia butuhkan sendiri, ini bisa menjadi peluang untuk menghasilkan uang yang besar. Dia bisa menaikkan levelnya dengan cepat dengan cara ini, dan menjadi setengah dewa dalam waktu singkat. 1000 gen inti Xenogenik kelas raja. Bukankah itu terlalu banyak untuk diminta? Dragon One dan Herober tampak murung. Itu berarti mereka harus membunuh 1000 Xenogenik kelas raja. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa menemukan raja Xenogenik sebanyak itu, apalagi membunuh mereka semua. Meskipun area inti memiliki banyak Xenogenik kelas raja, 1000 di antaranya terlalu banyak untuk diminta. Dengan kekuatan mereka, menemukan banyak orang mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun. Jika kalian ingin aku mendukungmu dalam pertempuran dewa, berikan aku sesuatu yang lain dengan nilai yang sama dan aku akan mempertimbangkannya. Wajah Hansen tidak berubah. Kami memintamu karena kami membutuhkan kekuatanmu, tapi 1000 gen Xenogenik inti kelas raja terlalu banyak. Kami tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu untuk diberikan kepadamu, secara tiba-tiba, kata Dragon One. Kalian pertimbangkan itu, kalau begitu. Aku telah memberikan harga aku. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, pergilah dan cari orang lain. Hansen tidak mengurangi kelonggaran mereka. Dragon One dan Herober ragu-ragu sejenak. Meskipun dolar terlihat sangat kuat, dia hanya sekelas raja. Bahkan jika mereka membuatnya bergabung dengan kelompok mereka, mereka mungkin masih gagal membunuh dewa yang mereka incar. Jadi, mereka harus mencari orang lain. Tawaran itu meminta terlalu banyak dari mereka, tanpa jaminan kesuksesan. Siapapun akan ragu sebelum melakukan penawaran seperti itu. Saat mereka berbicara, seorang pria naik ke atas mereka di atas seekor singa emas. Jika kalian berdua mempertimbangkan untuk menghabiskan 1000 gen inti kelas raja untuk mempekerjakannya, mengapa kamu tidak mempekerjakan kami saja? Kami adalah ksatria kerajaan. Kamu dapat mempekerjakan kami dengan harga yang sama, dan kami dapat menjamin pembunuhan tersebut. Jika kami gagal, kami akan mengembalikan uang kamu. Kalian berdua mempercayai reputasi ksatria kerajaan, bukan? Petik 2. Hansen melihat ke belakang. Itu adalah putra mahkota Extreme King, Wan Jie. Brother dolar, bisakah kita membahas harganya lagi? Alih-alih menjawab Pangeran Wan Jie, Dragon One tetap fokus pada dolar. Aku tidak akan turun lebih rendah. Kamu dapat membayar aku 500 lebih dulu dan 500 lainnya setelah tugas aku selesai. Jika aku gagal membunuhnya, aku masih menyimpan 500 yang pertama. Anggap saja sebagai uang muka untuk usaha yang aku lakukan, kata Hansen. Dragon One dan Herober berbicara dengan pelan di antara mereka sendiri, lalu Herober berkata, "Oke dolar, kami akan mempekerjakan kamu untuk membantu kami. Silakan datang ke markas kami agar kita dapat berbicara." Petik 2. Hansen dan Bai Wan Jie kaget. Mereka tidak bisa percaya dengan harga yang sama, dengan Bai Wan Jie menjamin pembunuhan tersebut, Dragon One dan Herober masih memilih Hansen. Bab 2513, Jenderal Armor Emas. Bai Wan Jie memikirkannya sejenak. Dia sepertinya menyadari mengapa Dragon One dan Herober tidak mempekerjakan Royal Knights. Bai Wan Jie memandang Hansen, tersenyum, dan berkata, "Aku sarankan kamu memikirkannya sebelum kamu mengambil pekerjaan ini. Jika tidak, kamu mungkin mati tanpa menyadari apa yang terjadi." Petik 2. Hansen juga bertanya-tanya mengapa Dragon One dan Herober memilihnya daripada putra mahkota Extreme King dan Royal Knights. Hansen tidak bisa memahami apa yang dipikirkan calon majikannya. Melihat Hansen khawatir dengan keputusan mereka, Herober berkata, "Dolar yang terhormat, tolong jangan salah paham. Kami tidak bermaksud merugikan kamu. Kami belum mempekerjakan putra mahkota karena dia tidak akan menerima tawaran kami bahkan jika kami akan mempekerjakannya." Petik 2. Hansen memandang Bai Wan Jie.
Pria itu tertawa dan berkata, jika kalian benar-benar akan mengejar Jenderal Armor Emas, maka kamu benar. Aku tidak akan berani melakukan tugas ini. Itu bukanlah masalah bisnis, siapapun yang melawan Jenderal Armor Emas memiliki keinginan mati. Extreme King memiliki banyak elit kelas raja, tapi kita tidak bisa begitu saja mengirim mereka ke kematian. Petik 2. Baik, kami akan membunuh Jenderal Armor Emas. Dragon One melihat ke arah Hansen dan melanjutkan dengan berkata, Jenderal Armor Emas adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dia adalah salah satu dari inti xenogenik tertinggi di area inti. Meskipun kami telah melakukan persiapan yang matang, peluang keberhasilan kami masih rendah. Apakah kamu masih bersedia menerima misi ini? Petik 2. Nah, kamu tidak akan mempekerjakan aku jika tingkat keberhasilannya tinggi. Hansen menyeringai sedikit. Mendengar jawabannya, Dragon One dan Herr Robert tertawa bahagia. Jelas, Hansen menerima kesepakatan mereka. Wajah Bai Wanjie tidak berubah, dan dia berkata, teman-temanku, aku khawatir kamu tidak tahu apa sebenarnya Jenderal Armor Emas. Meskipun deifikasi xenogenik dari area inti lebih lemah, mereka masih memiliki rantai zat. Mereka seperti orang lumpuh dibandingkan dengan xenogenik dewa di dunia luar, tetapi meskipun demikian, makhluk ini bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh raja atau makhluk setengah dewa. Kamu terutama tidak dapat menantang xenogenik inti yang didewakan. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatanmu. Jenderal Armor Emas itu adalah salah satunya. Suatu ketika, seseorang mengumpulkan 20 makhluk setengah dewa untuk memburunya. Pada akhirnya, hampir separuh anggota tim tewas. Apakah kamu yakin ingin berinvestasi begitu banyak dalam upaya ini? Petik 2. Setelah itu, Bai Wanjie melihat langsung ke Herr Robert dan Dragon One, dan berkata, jika kalian benar-benar ingin membunuh Jenderal Armor Emas, Extreme King sebenarnya bisa menerima pekerjaan ini. Tetapi harga harus diukur secara berbeda. Jika kalian masih tertarik, mungkin kita bisa mencari tempat untuk membahas ini. Petik 2. Putra Mahkota yakin dengan kemampuannya untuk menjatuhkan Jenderal Armor Emas. Tubuh Dragon One dan Herr Robert bergetar. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar, jadi mereka menatap Bai Wanjie. Bai Wanjie tampak percaya diri, dan dia tersenyum. Jika kami para Royal Knights tidak dapat membunuh Jenderal Armor Emas, aku dapat meyakinkan kamu bahwa tidak ada orang lain di area inti yang dapat membunuhnya. Mengapa kalian tidak memikirkan hal ini? Petik 2. Dragon One dan Herr Robert tampak berkonflik. Meskipun mereka dipersiapkan dengan baik, mereka masih kurang percaya diri pada kemampuan mereka untuk mengalahkan Jenderal Armor Emas. Jika mereka yakin, mereka tidak akan mempekerjakan Hansen. Tapi melihat keyakinan diri Bai Wanjie, mereka tahu bahwa dia pasti punya cara untuk membunuh Jenderal Armor Emas. Jika mereka tidak mempekerjakan Bai Wanjie, dia mungkin akan mempekerjakan orang lain untuk membunuhnya. Jika mereka benar-benar mempekerjakan Bai Wanjie, mengingat arogansi Extreme King, dia mungkin akan menuntut lebih dari 1000 gen inti kelas raja. Mereka cukup yakin Putra Mahkota juga menginginkan gen xenogenik Jenderal Armor Emas. Dragon One dan Herr Robert saling melirik, lalu menoleh kembali ke Hansen. Brother Dollar, sekarang kamu mengerti, apakah kamu masih bersedia menerima permintaan kami? Selama kamu membayar harga yang disepakati, maka ya, kata Hansen sederhana. Dia tidak harus menjamin bahwa dia akan membunuh musuh yang diusulkan. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh target mereka, dia akan menerima 500 gen xenogenik kelas raja. Dengan kekuatan Hansen, tidak peduli seberapa kuat Jenderal Armor Emas itu. Nyawa Hansen tidak akan dalam bahaya. Plus, Hansen tahu bahwa di area inti itu xenogenix yang didewakan lebih lemah dari yang ada di dunia luar. Kalau begitu, silakan datang ke markas kami untuk diskusi yang lebih mendalam. Dragon One dan Herr Robert mengucapkan selamat tinggal pada Bai Wanjie. Kemudian, mereka pergi dengan Hansen. Dragon One dan Herr Robert punya rencana, kan? Mereka benar-benar tidak dapat mengharapkan dolar untuk membunuh Jenderal Armor Emas, kan? Melihat mereka bertiga pergi, Bai Wanjie mengerutkan kening. Hansen mengikuti Dragon One dan Herr Robert ke markas mereka. Ketika dia mencapai kasus yang dibagikan oleh Naga dan Destroyer, dia tahu bahwa mereka benar-benar bekerja sama. Herr Robert dan Dragon One menandatangani kontrak dengan Hansen, dan kemudian mereka membacakan detailnya kepada Hansen. Awalnya, sistem Gold Armor General telah menjadi rumah bagi banyak xenogenik yang didewakan oleh Armor General. Jenderal Armor Baja, Perunggu, dan Perak telah tinggal di sana juga, dan ketiganya telah didewakan. Tetapi ketiga xenogenik yang didewakan itu telah terbunuh oleh serangan ras lain. Dragons sendiri telah membunuh Jenderal Armor Baja dan Jenderal Armor Perak. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk membunuh para dewa itu. Itu terutama benar ketika harus membunuh Jenderal Armor Baja. Mereka telah kehilangan banyak naga kelas raja, dan mereka telah dipaksa untuk mempekerjakan banyak setengah dewa dari ras yang berbeda juga. Sementara mereka berhasil membunuh Jenderal Armor Baja, itu sangat mahal. Tapi bagi naga, itu semua sepadan. Setelah mereka mendapatkan gen xenogenik dari Silver Armor General dan Steel Armor General, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gen xenogenik dari dua dewa dapat bekerja bersama, yang menyebabkan beberapa perkembangan yang mengejutkan.
Setelah penemuan ini, para naga menghabiskan banyak waktu dan kekuatan untuk menemukan dan mendapatkan kendali atas gen xenogenik perunggu armor general. Begitu mereka membawa item ketiga itu ke dalam perbendaharaan mereka, mereka hanya kehilangan Jenderal Armor Emas. Banyak upaya telah dilakukan untuk menjatuhkan Jenderal Armor Emas, dan tidak hanya oleh naga. Ras lain telah mencoba membunuh Jenderal Armor Emas, tetapi semuanya gagal. Baja, perunggu, perak, setiap jenderal lebih kuat dari yang terakhir. Kekuatan Jenderal Armor Emas sangat dekat dengan kekuatan Dewa Xenogenik nyata dari dunia luar. Itu memiliki sifat pertahanan yang sangat menakutkan, dan karenanya terbukti sangat sulit untuk dibunuh. Ras lain pada dasarnya sudah menyerah, tetapi naga tidak mau menyerah. Tanpa gen Xenogenik Jenderal Armor Emas, gen dari 3 jenderal lainnya adalah kumpulan yang tidak lengkap. Itu menurunkan nilai koleksi mereka. Jadi, naga ingin membunuh Jenderal Armor Emas. Mereka telah menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan serangan ini, dan mereka memiliki rencana untuk menjatuhkan Jenderal Armor Emas. Namun, mereka tahu peluang sukses mereka rendah. Tetapi ketika Dragon One menemukan Hansen, dia menyadari rencananya mungkin berhasil. Itulah mengapa dia ingin melakukan ini. Herober setuju untuk membantu para naga karena dia memiliki xenogenik sendiri yang tidak dapat dia bunuh. Dia membutuhkan kekuatan naga, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seluruh kemampuan Hansen. Jika Hansen bisa membantu naga membunuh Jenderal Armor Emas, maka Herober juga akan mempekerjakannya untuk membantu membunuh xenogenik di masa depan. Bab 2514, Belati Gigi Naga. Bai Wanjie tidak menyangka bahwa Dragon One dan yang lainnya akan melakukan upaya serius untuk membunuh Gold Armor General. Tapi berdasarkan apa yang baru saja dia pelajari, sepertinya Dragon One dan Herober benar-benar berniat untuk melawan Gold Armor General. Pangeran, Dragon One, dan Herober sepertinya tidak bercanda. Aku pikir mereka sebenarnya berencana untuk melawan Gold Armor General. Haruskah kita bersiap? Haruskah kita mencuri kill sebelum mereka tiba? Nightmare Knight bertanya pada Bai Wanjie. Kita perlu bersiap, tapi jangan terburu-buru. Biarkan saja mereka melanjutkan jika mereka mau. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dolar ini, yang muncul entah dari mana, benar-benar dapat membantu mereka mengalahkan Gold Armor General? Betapa naifnya. Bai Wanjie tertawa dan melanjutkan dengan berkata, bahkan jika aku ingin menjatuhkan Gold Armor General, aku khawatir aku harus meminta bantuan Yu Sanxin, yang akan mahal. Aku juga perlu mengumpulkan setiap setengah dewa yang aku miliki jika aku memiliki harapan untuk mengalahkan Gold Armor General. Dragon One dan Herober terlalu lemah. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Bai Wanjie tertawa dan berkata, mari kita biarkan saja. Saat mereka dipukuli, kita bisa melanjutkan pertarungan di tempat mereka. Ini akan menghemat banyak pekerjaan. Mengapa kita tidak melakukan itu? Mari kita cari tahu kapan mereka akan menyerang binatang itu. Kemudian, kita akan tahu kapan kita bisa menonton pertunjukan. Petik 2. Iya, aku akan membuat persiapan, kata Nightmare Knight sambil pergi. Di markas Dragons and Destroyed, Dragon One dan Herober menjelaskan rencana mereka untuk mengambil Gold Armor General kepada Hansen. Dengan kekuatan kita, kita harus bisa membatasi Gold Armor General selama 2 hingga 3 detik. Selama waktu itu, kita ingin kamu menggunakan belati ini untuk menusuk mata Gold Armor General. Kamu tidak akan punya banyak waktu, dan kamu hanya memiliki 1 belati. Sangatlah penting bagi kamu untuk dekat dengannya selama jendela kesempatan ini dan membutakan kedua matanya. Jika kamu gagal dalam tugas ini, semua upaya kita akan sia-sia. Apakah kamu bisa melakukan ini? Dragon One bertanya dengan sangat serius, memberikan belati putih salju ke Hansen. Mengapa aku harus membutakan matanya? Hansen menerima belati itu dan mengusapnya dengan rasa ingin tahu. Tubuh Gold Armor General terbungkus dengan baju besi emas. Dragon One menjelaskan, pertahanannya terlalu keras untuk kami tembus. Bahkan anjing top setengah dewa tidak bisa menembus armor monster itu, jadi akan sulit untuk merusaknya. Kelemahan Gold Armor General adalah matanya, yang tidak memiliki perlindungan dari armor emas. Mata hanya dilindungi oleh kristal. Meski begitu, setengah dewa biasa tidak bisa melanggarnya. Satu-satunya cara untuk menembus kristal yang melindungi mata adalah jika seorang setengah dewa memegang belati gigi tato naga yang didewakan, harta karun dragon. Petik 2. Setelah berhenti, Dragon One melanjutkan berbicara. Menurut mereka yang memburu Steel Armor General dan Silver Armor General, mereka adalah makhluk dewa, tetapi indera mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya bergantung pada mata mereka. Jika visinya hancur, Gold Armor General tidak akan seberbahaya yang kita takuti. Ditambah lagi, setelah matanya hancur, kita bisa terus menyerang luka dan membunuh iblis itu dengan mudah. Petik 2. Itu berarti kamu memiliki senjata lain untuk membunuhnya. Hansen bertanya, melihat belati gigi tato naga. Belati itu berwarna putih salju. Itu berkilau seperti batu giok, dan kedua sisi belati itu diukir dengan bentuk naga es. Ukirannya sangat detail. Saat Hansen memegang belati, dia merasa kedinginan. Dia bisa merasakan jiwa naga yang tak pernah mati menderu di dalam senjatanya. Meskipun itu bukan salah satu dari harta karun tertinggi di alam semesta, belati gigi tato naga cocok dengan Hansen. Menggunakannya tidak akan membutuhkan banyak kekuatan, karena belati itu cukup tajam untuk merobek ruang.
Ya, belati itu hanya cukup untuk melukai mata Gold Armor General. Itu tidak cukup kuat untuk membunuh makhluk itu. Kami siap untuk itu, tetapi misi kamu adalah menatap matanya. Kamu hanya perlu menyelesaikan tujuan ini. Apakah kita berhasil membunuh Gold Armor General atau tidak pada akhirnya, kamu akan menerima 1000 gen Xenogenik hanya untuk membutakan makhluk itu, kata Dragon One. Tentu, ayo lakukan itu, kata Hansen sambil menyingkirkan belati. Ahem, kakak dolar, kamu bisa memegang belati untuk saat ini, tapi benda ini adalah harta karun Dragon. Kamu tidak bisa mengambilnya terlalu jauh dari kami, kata Dragon One sambil terbatuk. Sampai aku membunuh Gold Armor General, aku tidak akan pergi kemana-mana, kata Hansen. Terima kasih atas pengertiannya, dolar. Ada sesuatu yang juga harus kamu ingat. Kamu harus menggunakan belati ini untuk menyerang mata. Keterampilan seperti pedang tidak akan efektif pada mata makhluk ini, kata Dragon One. Tentu, aku akan mengingatnya. Hansen mengangguk tanpa sadar, memutar belati gigi naga di sekitar tangannya dengan busur yang rumit. Hansen tidak harus berlatih ketika harus membunuh makhluk. Senjata apapun bisa memenuhi tujuannya. Kali ini, dia berburu makhluk yang didewakan. Mungkin lebih lemah dari dewa luar, tapi dia tahu itu bukan alasan untuk ceroboh. Dia tidak bisa mengambil risiko kecerobohan, jadi, Hansen tahu dia harus mendapatkan dirinya dalam kondisi prima. Tentu saja, dia tidak hanya melakukan ini untuk 1000 gen Xenogenik kelas raja yang dipertaruhkan. Dia ingin menguji keberaniannya dan melihat apakah dia bisa membunuh Xenogenik yang didewakan untuk mendapatkan jiwa binatangnya. Harta karun Xenogenik sangat bagus, tetapi bagi orang-orang yang datang dari tempat suci, jiwa binatang bahkan lebih baik. Hansen menepati janjinya dan tidak meninggalkan pangkalan. Dia tinggal di sana dan menghabiskan setiap hari berlatih dengan pisau gigi naga. Dragon One sangat senang melihat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dolar sangat menghormati pekerjaan yang telah dia daftarkan. Dragon Tree mendekati Dragon One dan bergabung dengannya untuk menonton Hansen. Mereka tetap diam selama beberapa saat Hansen berlatih. Saudaraku, apakah menurutmu dolar ini akan berhasil? Dia harus dekat dengan Gold Armor General dalam waktu singkat dan membutakannya. Sejauh ini, bahkan Extreme King yang setengah dewa tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Dan dolar masih kelas raja. Saudaraku, jika kamu membutuhkanku, aku bisa meminta bantuan Yu Sanxin. Dengan dia di sini, peluang kita untuk sukses akan jauh lebih tinggi. Petik 2. Dragon One menggelengkan kepalanya. Mempekerjakan Yu Sanxin tidak akan semudah itu. Bahkan jika Extreme King berusaha untuk mempekerjakannya, mereka harus membayar mahal. Biaya semacam itu akan sangat mahal bagi Extreme King, dan kita memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit. Petik 2. Setelah itu, mata Dragon One beralih ke Hansen, yang masih berlatih. Ekspresinya menjadi aneh, dan dia berkata, dolar mungkin menjadi Yu Sanxin berikutnya. Mungkin lebih kuat. Petik 2. Dragon Tree memandang Dragon One dengan kaget. Dia berbalik dan menatap pria yang berlatih itu. Tidak ada jejak humor dalam nada Dragon One. Dragon One membandingkan dolar dengan Yu Sanxin yang hebat, dan dia bahkan menyarankan bahwa dolar mungkin lebih kuat. Itu adalah pujian yang luar biasa dari seseorang seperti Dragon One. Siapa Yu Sanxin? Dia adalah setengah dewa paling menakutkan di alam semesta, dan itu adalah fakta yang diakui oleh semua orang. Bahkan Extreme King tidak memiliki satu setengah dewa yang setara dengan Yu Sanxin. Dragon One sendiri tidak sebanding dengan Yu Sanxin. Jika dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini dengan pasti, dia juga mengakui dirinya lebih rendah dari dolar. Sulit membayangkan Dragon One yang bangga membuat pengakuan seperti itu. Melihat ekspresi tertegun di wajah Dragon Tree, Dragon One tertawa. Aku hanya mengatakan dia mungkin lebih kuat dari Yu Sanxin saat dia naik level. Dia tidak sekuat itu sekarang. Tapi kita tidak bisa mempekerjakan Yu Sanxin, jadi kita harus puas dengannya. Petik 2. Bab 2515, pilih 1, subscribe Penatua. Peramal, kemana kamu akan lari kali ini? Seorang wanita sedang mencengkeram pisau dengan tangan yang kokoh. Dia memegang pisau ke leher orang tua. Uhuk-uhuk. Apa ini? Letakkan pisaumu. Kita adalah teman lama. Kita harus membicarakan ini, kata pria itu dengan marah. Jika aku tidak menyimpan pisau ini di leher kamu, aku khawatir kamu akan lari begitu saja, Yixia menggeram kepada lelaki tua itu. Mengapa aku harus lari? Melihatmu sebenarnya membuatku sangat bahagia. Mengapa aku harus lari? Orang tua itu memaksakan senyum. Jari-jarinya mencoba menyentuhkan pisau ke lehernya, berharap bisa menjauhkannya. Berhenti bicara omong kosong. Aku telah mencari kamu untuk waktu yang lama. Kamu harus membayar persyaratan dari penawaran kita, kata Yixia tanpa emosi. Pisau itu masih menempel di leher orang tua itu. Orang tua itu melepaskan tangannya dari pedangnya. Kamu membicarakan tentang itu. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Sudah lama aku mengetahuinya, tetapi karena kamu tidak mencari aku pikir kamu tidak memerlukan informasi itu lagi. Orang tua itu tampak seperti baru saja bangun tidur. Di mana dia? Yixia tidak mau menjelaskan. Dia sudah lama mencari lelaki tua ini. Menemukannya tidaklah mudah. Orang tua itu tampak sedih, dan dia berkata, aku telah menghitungnya terlalu lama. Dia sudah lama pergi sekarang. Petik 2.
Melihat ekspresi Yixia yang semakin gelap, lelaki tua itu dengan cepat berkata, tapi jangan khawatir, aku akan menghitung arah baru untukmu segera. 3 menit. Beri aku 3 menit, dan aku akan memberimu lokasi dolar. Petik 2. Mendengar lelaki tua itu mengatakan ini, suasana hati Yixia sedikit mereda. Aku akan menghitungnya sekarang. Berhenti mengayunkan pisau itu. Kamu gadis yang sangat cantik, tapi tidak ada yang akan menikahimu jika kamu bersikap seperti ini. Orang tua itu dengan hati-hati mendorong pisaunya. Kali ini, Yixia tidak melawan. Dia menyelipkan pisau itu kembali ke sarungnya, lalu membalikkan wajah tanpa ekspresi itu kembali ke lelaki tua itu. Waktumu 3 menit. Jika aku tidak tahu di mana dolar dalam 3 menit, aku akan membuat kamu menikahi seseorang. Petik 2. Aku. Orang tua itu terkejut, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yixia. Aku akan menjadikanmu menantu Raja Neraka, gerutu Yixia. Orang tua itu tersenyum kecut. Dia mengangkat tangannya dan mulai menghitung. Dia mengangkat kepalanya ke arah Yixia dan berkata, aku kalah taruhan. Aku harus mengakuinya. Aku punya jawaban kamu, tapi aku juga punya 2 lokasi. Salah satunya adalah lokasi dolar, dan yang lainnya adalah lokasi murid kamu. Kamu tahu aturannya. Aku hanya kalah sekali darimu, jadi kamu hanya bisa memilih 1 lokasi. Mana yang ingin kamu ketahui lebih banyak? Petik 2. Hansen masih hidup. Yixia mengerutkan kening. Dia untuk saat ini, tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Jika tidak ada yang pergi untuk menyelamatkannya, aku takut. Orang tua itu berhenti berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Yixia bertanya dengan cemberut. Dia bisa diselamatkan jika kamu pergi ke sana. Orang tua itu mengangguk. Di mana dia sekarang? Yixia bertanya. Nona, apakah Dragon One dan Herobert benar-benar akan membunuh Gold Armor General? Di area inti, seorang wanita yang tampak seperti pelayan dari KT dengan penasaran sedang melihat seorang wanita dengan kemeja kuning. Mereka berada di kapal. Mereka menghabiskan banyak tenaga untuk proyek ini. Ini tidak bisa hanya untuk pertunjukan. Wanita berbaju kuning itu menarik dan tenang. Dia tampak muda, mungkin tidak lebih dari 20 tahun. Tapi matanya waspada dan cerdas, seolah mereka bisa melihat semuanya. Gold Armor General sama baiknya dengan Xenogenik yang didewakan di luar inti. Apakah mereka benar-benar akan membunuhnya? Aku telah mendengar bahwa mereka telah mempekerjakan seseorang bernama Dolar, dan mereka tampaknya memiliki harapan yang tinggi padanya. Tapi aku tidak mengerti. Dia berasal dari ras kecil tanpa nama. Dia mencapai tempat pertama di kelompok Marquise dari pertarungan Genobeing Scroll, tapi hanya itu. Evolusi gennya tidak bisa sebaik itu. Mengapa para jenius seperti Dragon One dan Herobert menaruh kepercayaan pada pria seperti itu? Tanya pelayan itu, masih belum mengerti. Wanita berpakaian kuning itu tertawa dan berkata, mereka mengumpulkan semua kekuatan yang mereka bisa. Barang mahal seringkali berguna, tapi kita tidak tahu apakah Dragon One dan Herobert menggunakan sumber dayanya dengan benar. Petik 2. Nyonya, Little Butterfly tidak mengerti ini. Di wilayah kamu, kamu dapat memilih para jenius dari Extreme King, dan beberapa dari mereka sudah didewakan. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Namun, mengapa kamu melepaskan pilihan itu? Untuk memilih ulat sutra dari ras lain. Dragon One dan Herobert kuat, tapi mereka setengah dewa. Dan bahkan jika dibandingkan dengan setengah dewa lainnya, mereka masih lebih buruk dari orang-orang seperti Extreme King. Apakah aku benar? Pelayan itu bertanya dengan mata lebar. Wanita berpakaian kuning itu berkedip dan berkata, aku tidak mengatakan aku akan memilih Extreme King. Hanya saja darah Extreme King cukup kuat. Namun, setelah bertahun-tahun ini, aku yakin mereka telah mencapai puncaknya. Bahkan jika mereka dapat membantu aku, mereka tidak dapat meningkatkan lebih banyak lagi. Aku lebih suka seseorang yang bisa terus berkembang. Petik 2. Apakah itu akan membuat perbedaan? Mereka akan mencapai kekuatan yang sama dengan Extreme King pada akhirnya. Little Butterfly tidak mengerti. Wanita berpakaian kuning itu tertawa. Ini seperti bagaimana beberapa orang menikmati membeli anjing dewasa untuk menjaga kebun mereka. Aku lebih suka membeli yang muda dan membesarkannya sendiri. Menyaksikan hal-hal tumbuh itu menyenangkan. Petik 2. Little Butterfly sepertinya memahami hal ini, jadi dia berkata, maksudmu Dragon One dan Herobert seperti anak anjing. Dan Extreme King adalah anjing dewasa. Petik 2. Sesuatu seperti itu. Wanita berpakaian kuning itu tertawa lagi. Tapi bukan hanya Dragon One dan Herobert. Ras lain juga bisa cocok untuk itu. Ada banyak jenis ras anjing yang berbeda, kamu hanya perlu menemukan orang yang paling berpotensi. Petik 2. Jadi, mana yang menurut kamu lebih potensial? Dragon One atau Herobert? Little Butterfly penasaran. Tak satu pun dari mereka yang buruk. Potensi mereka tidak boleh lebih buruk dari para pangeran dan putri Extreme King. Tapi mereka bukan yang terbaik. Wanita berpakaian kuning itu menghela nafas. Dari semua orang yang pernah aku lihat, yang terbaik masih harus menjadi Yu Sanxin dari Sky Palace. Lone bambu tidak buruk, tapi dia mungkin diambil. Petik 2. Bukankah itu hal yang buruk? Little Butterfly bertanya dengan kaget. Tidak terlalu buruk. Alam semesta ini tidak kekurangan orang-orang jenius. Aku hanya perlu lebih banyak waktu untuk menemukannya. Ayo tonton Dragon One dan Herobert untuk saat ini. Mungkin kita bisa belajar sesuatu yang menarik.
Mata wanita itu seperti bintang. Dia melihat ke langit, memikirkan sesuatu yang menarik, dan tersenyum. Itu memiliki lekukan yang indah, dan dia berbicara pada dirinya sendiri, cinta sangat tinggi yang terlupakan. Meskipun mereka memiliki hati yang besar, mereka membosankan. Petik 2. Banyak ras yang lebih tinggi tahu bahwa Dragon One dan Hero Bear sedang bersiap untuk mengalahkan Gold Armor General. Jadi, setiap gerakan mereka diawasi. Ketika waktu istirahat habis, Hansen mengikuti Hero Bear dan Dragon One ke sistem dengan Gold Armor General. Mereka memiliki 11,5 dewa bersama mereka dan 6 raja. Kebanyakan dari mereka adalah Dragon atau Destroyed. Hanya ada 2 ras yang berbeda. Meskipun Dragon One dan Hero Bear dapat meminta bantuan lebih banyak dari setengah dewa, mereka tidak melakukannya. Keberhasilan misi ini tidak bergantung pada kekuatan angka. Kepercayaan dan kerjasama di antara para pejuang adalah faktor terpenting. Bab 2516, Jenderal Armor Emas, Subscribe Penatua. Dragon One dan Hero Bear tahu banyak orang sedang mengawasi mereka, tetapi mereka tidak peduli. Membunuh Gold Armor General adalah tujuan yang sangat ambisius, dan itu akan menjadi upaya kooperatif. Menyembunyikan persiapan mereka hampir mustahil, jadi mereka tidak repot-repot mencobanya. Saudara Dolar, menurut rencananya, kita akan berurusan dengan Gold Armor General. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan peluang yang tepat untuk serangan kamu. Kamu harus memiliki akurasi yang tepat. Jika kesempatan itu disia-siakan, tidak akan ada kesempatan kedua, Dragon One mengingatkan Hansen. Dragon One tidak berusaha mengganggu, ini adalah masalah besar. Dragon telah membayar mahal untuk operasi ini. Dan 1000 gen xenogenik kelas raja yang dia berikan pada Hansen bukanlah jumlah yang kecil. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan begitu banyak persiapan dan sumber daya. Tentu, Hansen mengangguk. Dia bukanlah seseorang yang biasanya mempekerjakan majikan, tetapi mereka benar-benar memberinya banyak gen xenogenik. Tidak sulit untuk memberi mereka konfirmasi lisan, sekali lagi, bahwa dia akan melakukan pekerjaannya. Dia harus memuaskan kecemasan mereka. Putra mahkota, Dragon One dan Hero Bear pergi sekarang, kata Knight Marenite, sambil membungkuk di depan Bai Wanjie. Ayo pergi, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa mereka capai. Bai Wanjie pindah untuk memimpin anggota Royal Knights menuju wilayah yang diduduki oleh Gold Armor General. Nyonya, tempat ini sangat populer. Ada banyak wajah yang dikenal di sekitar. Sebuah kapal kecil diparkir di dekat gunung yang tampak seperti asteroid. Little Butterfly, sang pelayan, memandang ke seberang galaksi dan berbicara. Membunuh Gold Armor General adalah tujuan besar. Dapat dimengerti bahwa raja dan setengah dewa dari segala penjuru datang untuk menonton. Siapa yang tidak ingin berada di sini jika mereka menemukan cara untuk memanfaatkan situasi ini? Wanita berpakaian kuning itu bertanya dengan suara datar. Apa maksudmu mereka datang untuk mencuri Gold Armor General dari Dragon One? Little Butterfly terkejut. Tidak juga, tapi kebanyakan orang pasti memiliki pemikiran itu di benak mereka, kata wanita berpakaian kuning itu. Matanya cerah. Dragon One dan Hero Bear memasuki sistem. Wanita berpakaian kuning itu memandang Dragon One dan kemudian ke Hero Bear. Kemudian, matanya berhenti pada seseorang yang mengenakan baju besi hitam pekat. Wajahnya tersembunyi. Apakah itu Dolar? Wanita berpakaian kuning itu bertanya pada dirinya sendiri. Dia menatapnya. Saat wanita itu fokus padanya, dia tiba-tiba berbalik dan sepertinya melihat kembali padanya. Wanita itu tertegun. Pria berbaju hitam telah menoleh ke arahnya, tetapi dia bahkan tidak berhenti saat dia terus terbang ke depan bersama yang lain. Apakah dia tahu bahwa aku sedang mengawasinya, atau apakah itu hanya kebetulan? Wanita itu mengerutkan kening. Dia memandang Hansen dengan matanya, tidak mengaktifkan kemampuan khusus apapun. Bahkan makhluk yang didewakan seharusnya tidak bisa mengetahui bahwa dia sedang mengawasinya. Tapi sepertinya sosok berbaju hitam telah berbalik untuk menatapnya. Apakah itu sengaja atau kebetulan tidak diketahui? Mungkin aku terlalu memikirkan ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tubuh dan seni genonya istimewa. Menyadari tatapannya seharusnya tidak mungkin. Hansen telah terbang ke depan bersama yang lain ketika dia merasa seolah-olah sedang diawasi. Meski banyak orang mengawasi mereka, tatapan khusus ini terasa berbeda. Itulah mengapa Hansen menoleh untuk melihatnya. Saat dia melihat, yang dia lihat hanyalah sabuk asteroid. Dia tahu pengamatnya ada di suatu tempat di antara bebatuan yang mengapung, tetapi dia juga tahu bahwa tatapannya tidak bermusuhan. Karena sepertinya tidak mengancam, Hansen tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari. Wanita itu memperhatikan sebentar dan mengerutkan kening. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa mengetahui kekuatan Gen Hansen. Ini mengejutkannya. Dolar ini menarik. Aku tidak sabar untuk melihat batas kekuatannya, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat. Setelah Dragon One dan yang lainnya memasuki sistem, mereka menuju meteorit. Gold Armor General selalu tinggal di dekat asteroid. Itu adalah ruang xenogenik, jadi tidak tertarik untuk hidup di planet. Hansen diperintahkan untuk menunggu di dekat tepi luar asteroid. Dragon One dan Hero Bear masuk lebih dalam ke sabuk asteroid tempat asteroid berkumpul kembali lebih erat. Ada terlalu banyak batu untuk Hansen bisa akurat. Tapi tidak lama kemudian, cahaya pedang emas menerobos asteroid, membelahnya.
Dan kemudian, Hansen melihat Dragon One dan yang lainnya mundur dari sabuk asteroid. Mengikuti mereka adalah tubuh emas setinggi 3 meter. Tubuh emasnya tidak terlalu besar, tapi sangat kuat. Baju besi emas membuat makhluk itu terlihat seperti robot. Tampaknya berat dan kuat, dan ada banyak roda gigi dan pipa emas di permukaannya. Itu seperti prajurit robot emas. Di punggungnya ada jubah merah yang tampak seperti terbuat dari darah. Tangannya mencengkeram pedang besar emas, dan bila pedang itu lebih tinggi dari tubuh iblis itu. Pedang besar itu juga berbeda dari pedang besar biasa. Alih-alih menjadi satu bagian logam, bagian dalam bilahnya diisi dengan roda gigi emas. Tepi luar bilahnya bergerigi seperti gergaji. Ketika roda gigi emas di dalam bilahnya berputar, gigi di tepi bilah mulai berputar. Itu seperti gergaji emas raksasa. Di tengah pedang itu ada kristal kuning. Sepertinya itu menyimpan esensi petir di dalamnya. Itu adalah jenis petir yang menyambar ketika sesuatu lahir. Melihat Gold Armor General adalah pengalaman yang sangat aneh. Itu tampak seperti hidup dan tidak berjiwa, seperti robot. Sulit untuk mengatakan apakah itu makhluk hidup atau robot sungguhan. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat xenogenik seistimewa ini. Dia telah menemukan banyak xenogenik logam sebelumnya, tetapi itu adalah yang pertama baginya untuk melihat xenogenik yang setengah biologis dan setengah robot. Melihat jubah darahnya dan pedang besar yang seperti gergaji, dia tahu musuh itu sangat unik. Mata Gold Armor General berkilau emas. Karena ia memiliki helm, Hansen tidak tahu apakah musuh memiliki mulut. Tapi dia tidak mendengarnya bersuara saat mengayunkan pedangnya ke Dragon One. Hansen dapat melihat dengan jelas bahwa pedang besar emas makhluk itu seperti gergaji. Cahaya pedang yang dilepaskannya berputar seperti orang gila. Sepertinya itu bisa memotong jalinan ruang. Kemanapun cahaya pedang pergi, ruang akan pecah dan retakan akan terbentuk di bagian bawah. Tapi ketika itu menebas ke bawah, retakan menyebar dengan cepat di angkasa sampai mereka tampak seperti galaksi di langit. Cahaya pedang datang untuk Dragon One. Dengan kecepatan mereka bergerak, Dragon One dan partinya tidak akan bisa menghindari cahaya pedang seperti itu. Saat Hansen bertanya-tanya bagaimana Dragon One akan memblokir cahaya pedang menakutkan itu, Destroyer setengah dewa membuka areanya. Itu melilit Dragon One dan yang lainnya, lalu menghilang. Detik berikutnya, Dragon One dan yang lainnya muncul kembali tepat di sebelah Gold Armor General. Grup Galaksi Teleport, Hansen menarik napas karena terkejut. Dia tidak tahu Destroyer memiliki orang-orang jenius seperti itu. Bab 2517, Mengepung dan Membunuh Xenogenik. Akhirnya dimulai. Bai Wanjie melihat orang-orang yang bertempur di luar angkasa. Matanya bersinar karena kegembiraan. Saat Dragon One dan Gold Armor General muncul, pedang gergaji Gold Armor General sedang berdengung. Cahaya pedang menyala ke arah mereka. Pang! Cahaya pedang terbang melewati mereka, memotong tubuh mereka menjadi dua. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran merasakan hati mereka menjadi dingin. Detik berikutnya, mereka menyadari bahwa para pejuang itu sendiri tidak terbelah menjadi dua, cahaya pedang hanya memotong bayangan yang mereka tinggalkan. Tubuh asli Dragon One sudah bergerak. Dia dan yang lainnya sekarang berdiri di belakang Gold Armor General. Hampir di saat yang sama hal ini terjadi, Dragon One dan Hero Bear menggunakan area mereka. Selusin area digabungkan untuk melindungi mereka dari Gold Armor General yang kuat. Seolah-olah mereka telah membungkus diri mereka sendiri dalam lusinan lapisan kristal. Mata Gold Armor General berkedip. Itu bergerak maju saat mengayunkan pedang emasnya, dan lusinan area yang digabungkan dengan tergesa-gesa pecah seperti pecahan kaca. Perlindungan mereka tidak dapat menghentikan serangan Gold Armor General. Tetapi karena Dragon One dan yang lainnya langsung berpisah, serangan Gold Armor General tidak dapat melukai semua orang. Serangan itu menyapu beberapa raja di depan. Pada saat yang sama, para raja dan setengah dewa di belakang mengumpulkan kekuatan. Semua pancaran cahaya mereka menghantam tubuh Gold Armor General. Gold Armor General jelas tidak berniat menghindar. Itu memungkinkan pancaran cahaya itu untuk menyerang armornya, dan bahkan tidak ada tanda hangus yang tertinggal di belakangnya. Raja di depan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan balik makhluk itu. Mereka terkena cahaya pedang, tetapi sekali lagi, tubuh mereka menjadi bayangan. Mereka diteleportasi oleh setengah dewa yang bukan salah satu dari Destroyer atau salah satu Dragon. Ini semua sepertinya terjadi perlahan, tapi dari awal sampai akhir, butuh waktu kurang dari 1 detik. Ada setengah dewa di sana yang berpengalaman dalam teknik teleportasi, dan setengah dewa yang terampil dalam cloning. Mereka bekerja sama, dan mereka berhasil menyelamatkan raja dari serangan Gold Armor General. Dragon One dan yang lainnya mengepung dan menyerang Gold Armor General, tetapi baju besi emas monster itu tampak tahan terhadap senjata mereka. Mereka tidak dapat menembus pertahanannya, yang membuat serangan mereka tidak berguna. Tapi saat Hansen menyaksikan pertarungan dari kejauhan, dia melihat ada simbol cahaya aneh di punggung Gold Armor General. Serangan Dragon One tidak berguna melawan Gold Armor General, tetapi setiap kali dia memukul Gold Armor General, mantra itu menjadi lebih cerah. Hansen melihat lebih dekat, dan dia menyadari untuk apa mantra itu. Itu adalah keterampilan yang mirip dengan menabung uang dolar. Simbol cahaya di punggung makhluk itu akan menyerap kekuatan apapun yang digunakan untuk menyerangnya. Kemudian, itu akan mengubah kekuatan itu menjadi sesuatu yang dapat digunakannya sendiri.
Selusin elit terus menyerang Gold Armor General, dan upaya mereka membuat mantra menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tapi Hansen tidak bisa melihat apakah itu mempengaruhi Gold Armor General atau tidak. Gold Armor General mengayunkan pedangnya, tetapi penyerangnya tetap berada di depannya dengan teleportasi dan bayangan mereka. Dragon One dan yang lainnya belum terbunuh. Setelah beberapa tebasan, Gold Armor General tampak semakin tidak sabar. Ia berhenti mengayunkan pedangnya. Ia memutar gagang senjatanya dan mengangkatnya ke atas. Makhluk itu mengangkat pedang di atas kepalanya. Roda gigi pedang besar emas itu berputar, tetapi gigi gergaji di tepi luar pedang berhenti berputar. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Cahaya pedang keluar seperti jaring laser, menyelimuti seluruh langit. Segala sesuatu di bawah ini dipotong-potong. Asteroid yang tak terhitung jumlahnya telah direduksi menjadi puing-puing, dan bahkan sebuah planet kecil mengalami nasib sial karena terperangkap dalam cahaya pedang. Dragon One dan yang lainnya juga berada dalam radius jaring pedang itu. Tim Dragon One tidak takut. Tampaknya mereka tahu Gold Armor General akan melakukan gerakan seperti ini. Salah satu Dragon setengah dewa bergerak pada saat yang sama dengan Gold Armor General. Itu menggunakan area untuk mencakup Dragon One dan yang lainnya. Rantai zat menakutkan yang membentuk jaring pedang mendarat di tim Dragon One, tetapi tubuh mereka menjadi seperti bayangan lagi. Jaring pedang meluncur menembus dada mereka dan tidak bisa menyakiti mereka. Saat jaring pedang melewati mereka, tubuh mereka mulai menjadi padat sekali lagi. Namun, setengah dewa yang baru saja menggunakan area itu tampak pucat. Tetesan darah mengucur dari bibirnya. Sepertinya menggunakan area seperti itu akan menyakitinya. Dragon One dan yang lainnya mencoba mengulur waktu, jadi mereka menyerang Gold Armor General lagi. Cahaya di belakang Gold Armor General sangat terang. Itu seperti matahari kecil. Wanita berpakaian kuning telah mengawasi selama ini, dan dia mengangguk sambil berpikir. Aku terkejut mereka menemukan orang-orang dengan grup galaksi teleport, Mirror Doppelganger, dan Ghost Shadow. Selama ketiga kekuatan itu digunakan bersama, mereka dapat menjamin bahwa orang-orang Dragon One tidak akan dibunuh oleh Gold Armor General. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Tapi ketiga kekuatan ini menghabiskan banyak energi, jadi mereka tidak akan bertahan selamanya. Gold Armor General belum terlihat terlalu marah. Aku pikir mereka bisa bertahan 10 menit, semuanya. Aku tidak tahu apakah mereka akan bertahan lebih lama dari itu. Petik 2. Little Butterfly tidak mengerti, jadi dia bertanya, meskipun mereka bertahan untuk waktu yang singkat, bukankah ini semua akan menjadi tidak berguna jika mereka tidak dapat membunuh Gold Armor General? Wanita berpakaian kuning itu menunjuk ke punggung Gold Armor General. Simbol bercahaya sekarang tampak seperti matahari kecil. Ini adalah keterampilan Dragon. Itu mantra Evil Breaker. Ketika kekuatan terakumulasi ke suatu level, bahkan elit yang didewakan akan terpengaruh olehnya. Ini akan membuat mereka berhenti sebentar. Dan sehubungan dengan berapa lama Gold General Armor akan dihentikan, itu semua tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang mereka dapat kumpulkan dalam waktu yang mereka miliki. Aku tidak berpikir efeknya akan bertahan lebih dari 1 atau 2 detik. Petik 2. Apa gunanya melakukan semua ini untuk menghentikan Gold Armor General hanya dalam 2 detik? Serangan mereka tidak akan mampu menghancurkan armor Gold Armor General. Tidak ada gunanya jika mereka hanya membeli sendiri 2 detik. Bahkan jika mereka punya 2 jam atau 2 hari, itu tetap tidak berguna. Little Butterfly masih belum mengerti. Wanita berpakaian kuning itu memandang Hansen di medan perang. Dragon One pasti menaruh harapannya pada dolar. Ketika Gold Armor General berhenti, dolar akan melakukan serangan mematikan. Jika aku benar, benda di pinggangnya adalah harta Dewa Dragon. Ini disebut belati gigi tato naga. Jika itu digunakan oleh dewa, itu bisa dengan mudah menembus armor itu. Petik 2. Setelah jeda, wanita berpakaian kuning itu melanjutkan dengan berkata, tapi jika digunakan oleh kelas raja, kecil kemungkinannya akan menembus armor. Aku yakin itu hanya bisa digunakan untuk menembus mata Gold Armor General. Mata harus menjadi sasarannya. Aku tidak bisa memastikan apakah dolar bisa berhasil di sini. Bahkan jika dia bisa, menusuk mata tidak akan membunuh Gold Armor General. Dragon One harus memiliki kartu as lain di lengan bajunya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Dragon One dan yang lainnya mencapai akhir dari kemampuan mereka untuk bertahan. Keduanya yang menggunakan galaksi teleport dan mirror doppelganger pucat, dan tubuh mereka gemetar. Mereka telah menggunakan keterampilan ini 10 kali, dan radius area yang mereka gunakan sangat besar. Mereka lelah, dan mereka tidak bisa melanjutkan. Setengah dewa yang menggunakan Ghost Shadow bahkan lebih buruk. Setelah dia membuat Dragon One dan yang lainnya menjadi hantu, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghapus rantai zat secara total. Efeknya akan mendarat padanya, dan setelah menggunakan 3 bayangan hantu, dia mengeluarkan darah dari ke-7 lubangnya. Bab 2518, Rencana Gagal. Bai Wanjie melihat dari jauh. Di belakangnya ada 100 Royal Knights. Mereka semua berbaris dalam formasi, dan ksatria terlemah di barisan mereka adalah kelas raja. Sangat sedikit ras di alam semesta yang bisa mengumpulkan pasukan ksatria seperti itu. Dan Bai Wanjie hanya membawa sebagian kecil ksatria mereka. Dragon One dan Herober benar-benar telah berusaha keras untuk ini, tetapi mereka menaruh semua harapan mereka pada dolar.
Membiarkannya memberikan satu pukulan terpenting, itu terlalu ceroboh bagi mereka. Jika serangan itu dilakukan oleh Yu Sanxin, itu akan menjadi pukulan yang dijamin. Sayang mereka malah menggandalkan dolar. Dia bahkan bukan setengah dewa. Ini tidak akan berhasil bagi mereka, kata Bai Wanjie dengan muram. Mata wanita berpakaian kuning itu bergerak. Dia diam-diam berkata, ini adalah saat Dragon One dan yang lainnya mencapai titik maksimal. Saat wanita itu berbicara, Dragon One juga berteriak, dolar. Bersiaplah untuk menyerang. Petik 2. Hansen mendengar panggilan itu dan segera mengeluarkan belati gigi tato naga. Dia berlari ke medan perang dan menyebarkan area dongsuannya. Kesadaran akan area dongsuan bergulir di benaknya. Blur. Pengguna Ghost Shadow mengaktifkan areanya lagi. Dia membantu Dragon One dan yang lainnya menghindari jaring pedang, tapi dia mengalami pendarahan hebat. Darah mengalir dari setiap lubang di tubuhnya, dan setelah penggunaan kekuatannya yang terakhir ini, dia pingsan. Pengguna Mirror Doppelganger yang setengah dewa menyinari dirinya, mendekatkan diri sejati pria itu dan meninggalkan bayangan di tempatnya. Mulutnya berdarah, dan wajahnya semua abu-abu. Kembali, Dragon One berteriak, darah naga tumpah di bibirnya sendiri saat dia melakukannya. Darah naga itu menjadi bayangan naga yang terbang ke arah Gold Armor General. Setelah mendarat di punggung Gold Armor General, itu meleleh menjadi mantra. Mantra menjadi merah. Ketika mantra Dragon Blood Evil Breaker diaktifkan, Gold Armor General menjadi sangat marah. Pedang besar seperti gergaji kuning itu terangkat, dan iblis itu membuat lingkaran di atas kepalanya. Lingkaran cahaya pedang meledak seperti gelombang kejut. Dragon One dan yang lainnya diteleportasi oleh teleporter galaksi, menghindari cahaya pedang yang menakutkan seperti hujan. Pada saat yang sama, tubuh Gold Armor General membeku di tempatnya. Dia tetap di posisi yang sama, dengan pedang emas besar di atas kepalanya. Ini dia, Dragon One berteriak kegirangan. Kekuatan Dragon Blood Evil Breaker telah diaktifkan sebelum ada satu korban pun. Saat ini, semuanya aman, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, semuanya ada di pundak dolar. Jika dolar bisa membutakan Gold Armor General, maka pembunuhan binatang itu dijamin. Tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa dolar mampu melakukan tugas itu, atau bahwa dia akan mampu melakukan tugas yang ditugaskan. Bagaimanapun, Hansen tidak punya banyak waktu. Dia harus melewati hujan cahaya pedang dan cukup dekat dengan Gold Armor General untuk membutakan kedua matanya. Melakukan semua ini akan sangat sulit, mungkin terlalu sulit. Dragon One dan Herobert tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tentu saja, jika mereka tidak percaya diri, mereka tidak akan mempekerjakannya. Tubuh Hansen melintas ke arah Gold Armor General dengan kecepatan yang membutakan. Ketika Hansen datang sebelum hujan cahaya pedang, ruang di sekitar tubuhnya sedikit melengkung. Dia menggunakan kekuatan teleportasi. Meskipun kemampuan teleportasinya membutuhkan waktu untuk dipersiapkan, Hansen telah menggerakkannya lebih awal. Ketika dia mencapai hujan cahaya pedang, tubuhnya sudah dalam mode teleportasi. Dia berteleportasi di balik hujan cahaya pedang, dan dia terus terbang menuju Gold Armor General. Dragon One sangat senang melihat ini. Mantra Dragon Blood Evil Breaker miliknya adalah sesuatu yang sangat dia percayai. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghentikan musuh mereka selama 2 detik penuh. Hansen bergerak sangat lancar, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, dia melayang tepat di depan Gold Armor General. Karena dia membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk mencapai Gold Armor General, dia memiliki setidaknya 1 detik untuk membutakan mata Gold Armor General. Jika ini adalah xenogenik normal dengan kekuatan sekelas raja, dolar bisa menusuknya berkali-kali. Meskipun mata Gold Armor General adalah titik lemahnya, mata itu tidak akan mudah ditembus. Dragon One berharap dolar bisa membutakan kedua matanya dalam 1 detik yang dimilikinya. Segalanya akan kacau jika dia tidak bisa melakukan itu. Bai Wanjie dan wanita berpakaian kuning sedang menonton pertunjukan, mata mereka terfokus pada Hansen. Mereka mengerti bahwa satu pukulan akan menentukan keseluruhan hasil pertempuran. Keberhasilan Dragon One dalam memburu Gold Armor General sekarang bergantung pada serangan dolar. Tiba-tiba, wanita berpakaian kuning itu mengalihkan pandangannya. Dia tampak kecewa. Saat Hansen mendekati Gold Armor General, tubuh monster itu mendesis seperti mesin uap. Pipa di sepanjang bentuknya melepaskan api emas. Tubuh yang tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak. Mata emasnya menoleh untuk menatap Hansen di depannya. Glitsword emasnya mulai bergerak di udara, menghantam ke bawah. Roda gigi berputar, dan bilahnya mengerang. Cahaya pedang emas dipancarkan, dilepaskan seperti gergaji mesin. Seluruh sabuk asteroid berguncang, dan kegelapan angkasa mengerang. Dunia hancur di bawah kekuatan cahaya pedang emas itu. Sudah berakhir, perhitungannya salah. Kita meremehkan Gold Armor General. Kekuatan Dragon Blood Evil Breaker itu hanya mampu menghentikan iblis itu sebentar. Dragon One tiba-tiba merasa sangat dingin. Perutnya berubah. Herobert dan yang lainnya juga kaget. Pipa di punggung Gold Armor General menyemburkan api emas. Mereka mematahkan kekuatan Evil Breaker darah naga, sementara jubah darah di punggungnya berdesir dan melambai. Jubah itu diwarnai dengan warna emas. Semuanya sudah berakhir. Semua orang tampak putus asa.
Mereka telah mengetahui sejak awal bahwa jika Gold Armor General memulihkan pergerakannya sementara dolar berada di sebelahnya, dolar akan mati. Dia tidak akan bisa menyelesaikan rencana menghancurkan mata Gold Armor General. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia akan keluar dari sana hidup-hidup. Dia terlalu dekat dengan Gold Armor General, dan seluruh tubuhnya hampir tidak sebesar lengan Gold Armor General. Bahkan jika teleportasi galaksi digunakan, dia tidak dapat dibawa kembali ke masa lalu. Itulah yang terjadi ketika seseorang salah menilai kekuatannya sendiri. Bai Wanjie menghela nafas dalam hatinya. Dolar cukup berkarakter. Jika putra mahkota bisa mempekerjakannya, dia tidak akan keberatan memberi makan orang lain. Tapi dolar datang dan mencuri bisnisnya. Extreme King tidak akan menyesal saat dia meninggal. Nightmare, yang berada di samping Bai Wanjie, bertanya-tanya apakah sekarang saatnya untuk menyerang. Rencana berburu Dragon One gagal. Wanita berbaju kuning itu merasa sedih dan kecewa. Dia tertarik pada dolar, dan dia ingin melihat seperti apa pria itu sebenarnya. Tetapi karena kesalahan perhitungan Dragon One, rencananya gagal. Gold Armor General lebih kuat dari yang diperkirakan, dan Dragon One telah menempatkan dolar dalam bahaya, tepat di depan Gold Armor General. Tidak ada tempat untuk lari atau sembunyi. Bab 2519, Membunuh Seorang Dewa, Subscribe Penatua. Hansen menyipitkan mata. Alih-alih jatuh ke belakang, dia berkonsentrasi pada Gold Armor General di depannya, dengan kupu-kupu mata ungu berputar seperti orang gila. Dia sudah tahu sebelum dia mendekat bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Gold Armor General telah dibekukan oleh kekuatan Evil Breaker Darah Naga, area Dongsuan Hansen menunjukkan kepadanya bahwa roda gigi sendiri masih berputar perlahan. Binatang buas itu belum tertangkap. Namun meski begitu, Hansen tak mau mundur. Dia tetap mengejar Gold Armor General. Semua orang memperhatikan saat pedang emas besar yang menakutkan itu turun, cahaya pedangnya yang seperti gergaji merobek semua yang ada. Ini langsung mendarat di kepala dolar. Tidak ada tempat untuk lari. Dari apa yang bisa mereka lihat, bahkan jika dolar mencoba untuk teleportasi, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dari serangan itu. Kecepatan teleportasi dolar terlalu lambat. Tapi Hansen tidak berencana menghindar. Cahaya putih bersinar dari matanya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan di depan semua orang. Dia seperti dewa yang tergantung di angkasa. Kekuatan pedang emas besar itu cukup untuk menghancurkan sebuah planet menjadi dua, tetapi ketika mendarat di atasnya, ia berhasil menembus. Sepertinya tubuhnya tidak ada, keberadaannya tidak lebih dari bayangan. Apakah itu bayangan atau klon? Orang-orang heran karena terkejut. Tapi sedetik kemudian, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi lebih tercengang. Pedang besar emas itu menebas tubuh dolar dengan kekuatan seperti dewa. Dolar tampak tidak kuat, tapi wujudnya yang seperti bayangan masih memegangi pisau gigi tato naga. Belati itu mengenai mata kiri Gold Armor General. Belati itu bersinar terang. Itu menembus dinding kristal yang melindungi mata dan langsung masuk ke bola mata. Darah emas mengalir keluar darinya. Semua orang kaget. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Mustahil. Jika ini hanya bayangan atau doppelganger, ia tidak bisa terus menyerang. Dan tidak bisa menggunakan kekuatan seperti ini, Bai Wanjie juga terkejut. Wanita berbaju kuning itu menyipitkan mata. Dia memandang Hansen dan berbisik pada dirinya sendiri, kelihatannya seperti tubuh Raja Hantu Extreme King, tapi ini berbeda. Kekuatan macam apa ini? Petik 2. Dua setengah dewa yang menggunakan mirror doppelganger dan Ghost Shadow dibekukan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang mirip dengan kekuatan mereka, jika tidak, Hansen tidak akan bisa menyerang dalam bentuknya saat ini. Kecuali jika ini adalah tubuh asli dolar, dia tidak akan bisa menggunakan pisau gigi tato naga untuk melubangi mata Gold Armor General. Jika ini adalah tubuh asli dolar, itu berarti kekuatan Gold Armor General tidak dapat mendarat padanya. Itu tidak bisa dipercaya. Dragon One sama terkejutnya dengan kegembiraannya. Rencananya gagal, mereka hampir kehilangan segalanya. 500 gen xenogenik kelas raja dan uang yang dia habiskan untuk menyewa bantuan dari beberapa ras lain juga akan membuat rakyatnya kehilangan lengan dan kaki. Tapi keadaan berubah drastis. Dolar menghadapi Gold Armor General sendirian, dan dia berhasil menembus salah satu matanya. Selain itu, dia masih aman. Orang ini terlalu menakutkan. Herobert tampak murung. Dia menatap dolar. Gold Armor General meraung menanggapi cederanya. Saat dia meraung, pipa di tubuhnya terus menyemburkan aliran api emas. Makhluk itu mengayunkan pedang besarnya dengan liar, ingin membunuh Hansen. Namun Hansen hanya berdiri di sana, melakukan setiap serangan tanpa berusaha menghindarinya. Hansen menusuk Dragon Tutut Dagger saat pedang emas itu menembusnya. Bahkan ruang angkasa bergetar dan retak di bawah kekuatan serangan kuat Gold Armor General, tetapi tubuh Hansen tetap utuh sempurna. Belati di tangannya membuat lubang di mata lain Gold Armor General. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat Gold Armor General mengayunkan pedang besarnya seperti orang gila. Dia menghancurkan planet-planet di sekitarnya, menghancurkannya dalam hiruk-pikuk. Namun, terlepas dari semua itu, dia tidak dapat memberikan kerusakan pada Hansen. Dolar tampak seperti semacam dewa saat dia berdiri di depan Gold Armor General.
Dia bisa mengabaikan pedang besar emas menakutkan itu dan cahaya pedang yang dilepaskannya, dengan fokus murni menusuk mata Gold Armor General berulang kali. Mata Gold Armor General terus berdarah. Bahkan cairan otak di belakangnya mulai bocor dengan stabil. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Kelas Raja membunuh Gold Armor General di depan mereka. Gold Armor General sangat marah, namun tidak berdaya. Itu meraung tanpa harapan, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Tapi di hadapan pria yang seperti dewa itu, semua usahanya untuk melawan sia-sia. Itu terus ditusuk di mata, terus-menerus. Dolar bekerja secara metodis, seolah-olah dia tidak menusuk xenogenik dewa yang menakutkan. Sebaliknya, dia tampak seperti baru saja berulang kali mendorong sepotong daging babi yang tak bernyawa. Saat dia menatap, topeng detasemen keren Dragon One terlepas dari wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan hampir terlintas dalam pikirannya bahwa dia harus melakukan serangan pembunuhan terakhir setelah dolar membutakan kedua mata Gold Armor General. Bukannya dia telah melupakan perannya dalam semua ini. Hanya saja dolar benar-benar membuatnya terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa elit yang didewakan tidak dapat memasuki area inti, dia akan dengan mudah percaya bahwa dolar sebenarnya adalah elit luar biasa yang hanya menyamarkan kekuatannya. Bukan hanya Dragon One yang terkejut juga. Semua orang menatap pertempuran dengan takjub. Bahkan putra mahkota ekstrim King Baiwan Jie, yang telah melihat banyak hal luar biasa, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Wanita berpakaian kuning itu juga tercengang. Bibir merah mudanya terbuka. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa Jenderal Armor Emas ditikam dengan cara seperti itu. Hansen tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau membunuh xenogenik yang didewakan sendirian, tetapi dengan Dragon Tattoo Tooth Dagger, membunuh xenogenik yang didewakan adalah mungkin. Itu masih merupakan tugas yang sangat sulit, tetapi dewa ini memiliki kelemahan yang jelas. Konvergensi faktor-faktor itu memberi Hansen peluang yang sangat bagus untuk membunuhnya. Tapi setelah dia menusuknya belasan kali, Gold Armor General masih belum mati. Kehadiran yang dipancarkan oleh tubuhnya semakin ganas. Apakah itu cukup? Hansen berbalik dan bertanya pada Dragon One. Dragon One terpesona, dan dia bertingkah seperti baru saja bangun tidur. Dia dengan cepat mengeluarkan item dan mengarahkannya ke Gold Armor General. Kemudian, dia berteriak kepada Hansen, cepat, keluar. Itu baik-baik saja, serang saja, Hansen berkata dengan sederhana. Dragon One tidak ragu-ragu. Dolar tidak mengkhawatirkan serangan Gold Armor General, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pemikiran itu, Dragon One mengaktifkan item di tangannya. Raungan naga datang dari tangannya, lalu berubah menjadi bayangan naga yang mengamuk ke arah Gold Armor General. Itu masuk ke rongga mata yang rusak dari Gold Armor General, yang masih berdarah. Ledakan. Ketika bayangan naga keluar dari mata Gold Armor General, itu terjadi dengan ledakan yang menakutkan. Api seperti darah keluar dari mata seperti gunung berapi yang meletus. Api merah menakutkan mengalir ke Hansen. Namun demikian, mereka menembus Hansen. Mereka tidak bisa memengaruhinya. Gold Armor General telah menerima serangan mereka, dan di bawah kekuatannya, kepalanya direduksi menjadi sedikit lebih dari lumpur. Tapi masih bergetar dan mengerang. Bahkan serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Hansen mengayunkan belatinya untuk mengakhiri kekuatan hidupnya yang terakhir. Api kehidupan musuh mereka padam. Bab 2520, Waner bangun. Xenogenik Dewa diburu, Gold Armor General. Ditemukan gen Xenogenik. Mendapatkan Gold Armor General Beast Soul. Petik 2. Hansen sangat senang. Aku mendapatkan jiwa binatangnya. Apakah aku beruntung dapat terus menerima jiwa binatang buas mereka hari ini? Petik 2. Ketika Gold Armor General jatuh, pedang besar emasnya juga jatuh dari cengkeramannya yang kendor. Dragon One dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Setelah melihat ini, mereka semua berlari ke Hansen. Baiwan Jie memperhatikan Hansen dari jauh, dengan wajahnya yang berputar-putar melalui berbagai emosi yang berbeda. Anggota Royal Knights-nya semuanya membeku, dan tidak ada dari mereka yang dapat berbicara. Hasil pertempuran itu terlalu mengejutkan. Gold Armor General dianggap terlalu sulit untuk dibunuh, namun dolar sendirian mengamankan kemenangan. Menonton Hansen pada saat itu seperti melihat dewa dan iblis. Itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di otak mereka. Apa yang baru saja terjadi? Dolar itu baru saja bermain solo dengan Gold Armor General. Apakah aku melihat ini dengan benar? Petik 2. Itu terlalu menakutkan. Dolar terlalu kuat. Dia baru saja mengalahkan dewa sebagai raja. Bisakah salah satu Extreme King melakukan hal seperti itu? Petik 2. Bahkan orang lain pun bisa melakukan ini, tidak mungkin mereka bisa melakukannya sesantai yang dilakukan dolar. Dia pasti dewa yang berpura-pura menjadi raja. Petik 2. Setelah penonton kelas raja menyaksikan pertarungan, mereka semua terlihat terkejut. Wanita berpakaian kuning itu memandang Hansen. Mata cantiknya menjadi tidak terbaca saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Ada apa dengan karakter dolar ini? Apa kekuatannya? Menarik. Sangat menarik. Apakah dia lebih kuat dari Yu Sanxin? Petik 2. Brother dolar, kami tidak dapat melakukan ini tanpa kamu. Dragon One sangat terkejut dan bahagia, dia tidak yakin harus berkata apa.
Jika bukan karena dolar, Dragon pasti akan kehilangan segalanya. Dolar telah berhasil menarik mereka keluar dari api dan mengamankan kemenangan bagi mereka semua sendirian. Pada saat itu, Dragon One hanya berpikir bahwa 1000 gen xenogenik yang dia miliki sangat berharga. Kapan kamu bisa membayar aku gelombang kedua dari 500 gen xenogenik? Hansen bertanya, menatap Dragon One. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan padanya, dia meminta bayarannya. Besok, tidak, beri kami waktu setengah jam. Kami akan segera mengirimkannya. Dragon One datang untuk membunuh seorang xenogenik yang didewakan. Dia tidak mungkin membawa mereka bersamanya. Dia segera memberitahu bawahan Dragon-nya untuk mengambil gen xenogenik yang dimiliki pria itu. Brother Dolar, apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan lain? Herobert mendekat, merendahkan suaranya saat dia berbicara dengan Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya. Ada yang harus aku lakukan. Aku tidak punya waktu. Petik 2. Herobert merasa sangat kesal. Alasan mengapa dia membiarkan Dragon One bertanya pada Dolar terlebih dahulu adalah karena dia sendiri tidak yakin dengan kemampuan Dolar. Dia ingin melihat seberapa kuat Dolar sebelum memutuskan untuk mempekerjakannya. Tapi Tuhan tahu Dolar sangat kuat. Bagaimanapun, dia praktis membunuh Gold Armor General sendirian. Sekarang Herobert ingin mempekerjakannya dan tidak yakin apakah dia bisa, dia benar-benar menyesali keraguannya sebelumnya. Jika kamu punya waktu, Brother Dolar, kita bisa membahas pembayaran, Herobert berkata dengan penuh harap, berdoa agar dia masih memiliki kesempatan untuk menyewa Dolar. Tentu, aku akan menghubungi kamu suatu saat nanti, kata Hansen. Hansen menyerahkan kembali Dragon Tattoo Tooth Dagger ke Dragon One. Para Dragon dengan cepat membawa 500 gen xenogenik lainnya. Hansen membawa gen xenogenik kembali ke aula area inti. Kemudian, dia menempatkan mereka semua di dalam Destiny's Tower. Dengan 1000 gen xenogenik, setidaknya aku bisa memaksimalkan satu area raja. Hansen mengamati gunungan gen xenogenik raja yang dia kumpulkan di dalam Destiny's Tower. Itu memberinya perasaan hangat dan nyaman. Dia menghela napas dan berkata, senang rasanya selalu punya sedikit di bank. Melihat begitu banyak gen xenogenik di satu tempat saja sudah cukup membuat Hansen mulai ngiler. Kemudian, dia tiba-tiba mendengar Wanner membuat suara rintihan di lantai bawah. Ketika dia pergi menemuinya, dia melihat kelopak matanya berkedip. Sepertinya dia akan bangun. Hansen kaget. Dia kembali ke paus putih dan membawa Wanner keluar dari Destiny's Tower. Sebelumnya, Hansen telah menggunakan roh dewa supernya untuk membunuh Gold Armor General. Dia merasa bahwa efek Wanner padanya lebih lemah sekarang. Kekuatannya tidak lagi membatalkan roh dewa supernya secara langsung. Hansen berpikir itu aneh. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan tubuh roh dewa supernya untuk membutakan mata Gold Armor General. Dia tidak tahu itu akan bertahan begitu lama dan memungkinkannya melakukan sebanyak yang dia bisa. Sekarang, tampaknya Wanner terbangun dalam beberapa hal terkait dengan apa yang telah terjadi. Wanner berbaring di tempat tidur saat matanya perlahan terbuka. Ketika dia melihat Hansen ada di sana, dia tiba-tiba melompat ke depan. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan meringkuk di dadanya seperti kucing. Dia menutup matanya dan dengan gembira berkata, kakak. Hansen tidak tahu harus berbuat apa, dan dia mendorongnya sedikit. Dia belum tahu mengapa Wanner begitu ngotot memanggilnya, kakak laki-laki. Dia berpikir bahwa memiliki dia sebagai saudara perempuan adalah sesuatu yang mungkin akan dia ingat. Ahem, Wanner, apakah kamu ingat kakakmu? Saat dia mengatakan itu, bahkan Hansen berpikir pilihan kata-katanya agak aneh. Tentu saja aku mengenali kakakku. Wanner mencondongkan tubuh ke arah Hansen. Dia menutup matanya seolah-olah dia sedang bermimpi dan berkata, aku tidak pernah ingin berpisah darimu. Aku ingin bersama kakak laki-laki aku selamanya. Petik 2. Wanner yang baik, kakakmu juga ingin bersamamu selamanya. Hansen menepuk punggung Wan seperti dia masih kecil. Dan kemudian dia bertanya, apakah kamu ingat nama aku? Tentu saja aku ingat, bagaimana aku bisa melupakan nama kakak laki-laki aku? Aku tidak akan pernah melupakan nama kakak laki-laki aku. Wanner mengusap wajahnya ke dada Hansen dengan gerakan kucing lainnya. Lalu, siapa namaku? Hansen bertanya terburu-buru. Wanner mengangkat kepalanya. Dia memandang Hansen dengan kebingungan dan berkata, apakah kakak laki-laki lupa namanya? Tentu saja aku ingat nama aku. Aku sedang menguji kamu. Hansen merasa seolah-olah dia adalah guru taman kanak-kanak. Setelah mendengar Hansen mengatakan ini, wajah Wan mulai memerah. Itu sangat cantik, dan dia terlihat seperti sebongkah kristal yang akan menangis. Kakak laki-laki tidak percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu, Wanner. Aku hanya bercanda denganmu. Hansen merasa tekadnya melunak, jadi dia memilih untuk mencoba dan menghiburnya. Wanner tertawa. Dia menempelkan pipinya ke dada Hansen, memejamkan mata, dan berkata, aku ingin bersamamu seperti sebelumnya. Aku hanya ingin mengobrol dan bepergian dengan kamu di seluruh alam semesta. Tapi Wanner merasa sangat lelah. Aku ingin banyak tidur. Petik 2. Hansen sangat ingin mengetahui nama kakak laki-laki Wanner, tapi dia tidak tahu bagaimana menanyakannya. Dia juga terburu-buru tentang itu. Hansen merasa seolah-olah berurusan dengan Wanner mungkin lebih sulit daripada berurusan dengan xenogenik yang didewakan.
Berurusan dengan Dewa Xenogenik mungkin setidaknya memberinya kesempatan, tapi menghadapi Waner, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ini seperti meninju kapas. Kakak, bisakah kita tidak kembali ke Secret? Hanya kita berdua bersama, selamanya. Bersama, selamanya, Waner bergumam sambil melamun, dan suaranya menjadi lebih lirih dan lirih. Hansen membeku. Apa dia benar-benar dari Secret? Jika ya, lalu siapa kakak laki-lakinya? Apakah itu orang lain dari Secret? Petik 2. Bab 2521, Binatang Lapis Baja. Hansen masih ingin bertanya kepada Wan tentang beberapa hal, tapi tampaknya dia baru saja tertidur lagi. Dia tampak kelelahan, tetapi kebahagiaan masih terpancar dari wajahnya. Dia berbaring di dada Hansen, meringkuk seperti bola kecil. Dia seperti anak kucing yang tidak berdaya. Hansen mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada reaksi. Dia pasti tidur nyenyak. Namun, Hansen terus memegangi Waner. Dia tidak menurunkannya di tempat tidur. Jika Hansen meletakkannya di suatu tempat dan kemudian pergi terlalu jauh darinya, dia akan kembali ke mode rambut emasnya. Itu akan merusak tubuhnya lebih jauh jika itu terjadi. Hansen ragu-ragu untuk melakukannya, tetapi dia menempatkannya kembali ke dalam Destiny's Tower. Dia bisa tidur dengan bebas di sana. Aku harus menunggu sampai dia bangun sebelum aku bisa menanyainya lagi. Sekarang Hansen punya waktu untuk memeriksa jiwa binatang Gold Armor General. Jiwa monster Gold Armor General tingkat dewa, tipe armor. Hansen tidak segera bereaksi. Dia tahu jiwa binatang tipe baju besi ini akan berbeda dari jiwa binatang tipe baju besi lainnya. Hansen memanggil Gold Armor General, ingin melihat dengan tepat jiwa binatang macam apa itu. Jiwa binatang Gold Armor General langsung terbang ke udara di depan Hansen, dan jantungnya melompat. Itu melayang tepat di depan Hansen. Itu memiliki tubuh emas dan memegang pedang emas, sama seperti saat masih hidup. Jubah berwarna merah sangat mencolok. Tapi jiwa binatang memiliki elemen bayangan di dalamnya. Itu tidak kokoh dan tidak terlihat nyata. Namun, sedetik berlalu, jiwa monster Gold Armor General dengan cepat memadat. Rasanya seperti Gold Armor General telah dihidupkan kembali. Itu melayang di depan Hansen tanpa bergerak. Sementara Hansen masih terkejut, tubuh emas Gold Armor General tiba-tiba dibongkar. Itu menjadi potongan-potongan mesin logam, yang semuanya terbang tepat di Hansen. Itu mulai berkumpul kembali di sekitar Hansen, membungkusnya di dalam. Ini segera mereformasi bentuk Gold Armor General di sekitarnya. Hansen berada di dalam Gold Armor General sekarang. Dia merasa seolah-olah pikirannya bersimbiosis dengan pikiran mesin. Anehnya, rasanya dia sekarang bisa mengendalikan tubuh kedua. Hansen dengan cepat menyadari apa itu Gold Armor General. Wahyu membuatnya menyeringai. Ini seperti salah satu kerangka perang aliansi, tetapi kontrol mesin ini jauh lebih canggih daripada kerangka perang sebelumnya. Pilot menggunakan pikirannya sendiri untuk memandu hal ini, dan akulah yang sekarang mengendalikan Gold Armor General. Aku memiliki kekuatan serangan Gold Armor General sekarang, tetapi meskipun demikian, ini berbeda dari jiwa binatang buas yang bisa berubah bentuk. Sementara aku mengendalikan Gold Armor General, aku hanya dapat menggunakan kekuatannya. Aku tidak dapat mengirimkan kekuatan aku sendiri melalui tubuh ini. Petik 2. Tapi memiliki kekuatan Gold Armor General membuatnya menjadi dewa secara praktis. Hansen bahkan tidak harus menggunakan kekuatannya sendiri. Aku ingin tahu apakah Gold Armor General dapat digunakan di area inti. Jika itu memungkinkan, maka aku akan menjadi kaya yang tak terbayangkan. Aku akan dapat menghapus apapun di area inti. Hansen sangat senang dengan prospek itu. Dia tidak sabar untuk pergi ke area inti untuk mencobanya. Kali ini, Hansen tidak menggunakan roda penggerak Dongsuan Sutra untuk memasuki area inti. Pasti ada banyak orang yang menunggu di mana dia terakhir pergi. Akan merepotkan baginya untuk muncul lagi di sana. Jadi, Hansen menggunakan roda gigi Jadeskin miliknya untuk memasuki area inti. Di bawah kekuatan Jadeskin, dia muncul di tempat lain di dalam area inti. Hansen menemukan tempat yang tenang tanpa ada orang di sekitarnya, dan kemudian, dia dengan cepat memanggil Gold Armor General. Dia menemukan dia bisa menggunakannya. Jiwa binatang tidak dibatasi di alam itu, yang berarti Gold Armor General bukanlah satu-satunya jiwa binatang yang bisa dia gunakan, bahkan pakaian Peacock King bisa dikenakan di area inti. Haha, Tuhan ada di sisiku, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Melawan elit lama di dunia luar itu akan sulit, tetapi mengepel di seluruh area inti seharusnya menjadi tugas yang baik. Hansen ingin berteriak ke langit untuk melepaskan sebagian kegembiraannya. Hansen tidak langsung pergi untuk membunuh Xenogenik. Area inti meluas hingga tak terhingga ke segala arah, dan dia tidak terlalu mengenal tempat itu. Dia bahkan tidak tahu di mana menemukan Xenogenik yang didewakan di sana. Ditambah, dia sudah memiliki 1000 gen Xenogenik Raja untuk digunakan. Lagi pula itu terlalu banyak untuk dia makan dalam waktu singkat, dia hanya bisa makan 2 atau 3 gen Xenogenik Raja per hari. Dan itu hanya mungkin karena dia bisa menggunakan konsume. Proses 1000 gen Xenogenik membutuhkan waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah ada seni geno lain yang bisa membantuku mencerna gen Xenogenik Raja lebih cepat, pikir Hansen dalam hati. Dia tidak punya jawaban. Mungkin Tousan Treasures mungkin tahu 1 atau 2 hal tentang ini. Aku harus bertanya pada Fang Qingyu.
Hansen menyingkirkan jiwa binatang itu dan kembali ke Paus Putih. Dia pergi untuk memberitahu Fang Qingyu apa yang dia pikirkan. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia memakan gen xenogenik raja. Dia bertanya pada Fang Qingyu apakah ada seni geno yang mirip dengan konsume tetapi bahkan lebih baik. Fang Qingyu berpikir sejenak, lalu berkata, konsumsi semut konsumsi adalah seni geno terbaik dari jenisnya. Seni geno yang lebih baik daripada konsumsi mungkin sulit ditemukan. Tapi ada seni geno yang sangat terkenal yang kebanyakan orang tidak dapat mempraktikannya. Petik 2. Seni geno apa itu? Hansen dengan cepat bertanya. Big Destroyer, kata Fang Qingyu. Big Destroyer, bukankah itu seni geno yang sangat merusak? Hansen pernah mendengar tentang seni geno ini sebelumnya, dan dia telah mendengar bahwa itu menggunakan kekuatan penghancur yang kuat. Bahkan di antara Destroyer, tidak banyak yang bisa menggunakan hancur besar. Bahkan elit seperti Bar tidak mampu mempraktikkan Big Destroyer. Herober dikatakan memiliki bakat dengan itu, tetapi Hansen belum pernah melihatnya memanfaatkannya. Big Destroyer adalah seni geno yang sangat merusak, kata Fang Qingyu. Pausan Treasures Alliance telah meneliti Big Destroyer sebelumnya, dan kami menemukan bahwa itu adalah seni geno yang memecah zat dan mengembalikannya ke keadaan dasar. Zat apapun yang terkena Big Destroyer akan dihancurkan dan dikembalikan ke bentuk paling primitif dan praktis. Jika kamu makan hasil praktis itu, semuanya mungkin lebih mudah bagi kamu untuk mencerna. Petik 2. Setelah mengatakan semua ini, Fang Qingyu tertawa dan berkata, tapi aku harus memberitahu kamu, selain itu, aku tidak berpikir ada seni geno yang lebih hebat dari konsume untuk tugas ini. Konsume adalah yang terbaik di bidang seni genonya. Ada beberapa yang mirip, tapi pada dasarnya semuanya sama. Petik 2. Hansen mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan bahwa Big Destroyer mungkin berhasil untuknya. Dia bertanya pada Fang Qingyu, di mana aku bisa mendapatkan Big Destroyer? Bisakah aku membelinya dari Thousand Treasures Alliance? Petik 2. Itu adalah seni geno rahasia dari Destroyer. Kamu akan membutuhkan tubuh Destroyer untuk mempelajarinya. Thousand Treasure Alliance tidak pernah memiliki keterampilan itu, kata Fang Qingyu sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku harus mulai dengan Destroyer, pikir Hansen. Herober memang ingin mempekerjakan aku untuk berburu xenogenik dewa lainnya, tapi aku tidak tahu apakah dia bersedia memberikan rahasia Big Destroyer sebagai imbalan atas bantuannya. Hansen tidak berencana untuk mencari Herober. Itu akan memberi Herober terlalu banyak keuntungan. Sebaliknya, Hansen berencana menunggu beberapa hari sebelum kembali ke area inti. Dengan begitu, Herober kemungkinan besar akan mendekatinya. Bab 2522, Pakaian Kuning, Subscribe Penatua. Wanner telah tidur selama beberapa hari berturut-turut, namun, tidak ada tanda-tanda dia akan bangun dalam waktu dekat. Itu membuat Hansen merasa sedikit tertekan. Paus Putih melakukan hal yang sama seperti biasanya. Masih tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari dimensi tempat mereka terkunci, dan hama harimau putih masih terlalu gugup untuk mendekati mereka. Namun, setiap kali gerombolan ular mendekati pulau itu, mereka pasti akan mengusirnya. Setiap orang masih memiliki jamur di kepala mereka, tapi jamur tidak melukai mereka. Setiap kali Hansen kembali dari area inti, kepalanya akan menumbuhkan jamur baru. Sebelum dia memasuki area inti setiap kali, dia menggunakan kekuatan tubuh Raja Air asli untuk menyingkirkannya dan dipisahkan dari jamur. Bauer membebaskan para kesatria Extreme King untuk bekerja di kapal sebagai petugas dan sejenisnya. Mereka tidak berani melanggar, karena melakukan itu tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka tahu situasinya, mereka tidak akan berani meninggalkan keselamatan Paus Putih. Bauer punya mainan barunya, jadi dia tidak lagi bosan. Dia membawa wortel besar yang dia sebut ginseng, dan dia memiliki sekelompok satria Extreme King yang bisa dia perintah dengan bebas. Para raja dan bahkan setengah dewa sedang diperintah seperti mereka pemula. Para geladak jadi lebih takut pada Kapten Bauer daripada pada Hansen atau bahkan burung merah kecil. Kapanpun namanya disebutkan, awak kapal akan gemetar. Penghitungan gen kelas raja oleh Hansen mencapai 100. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan area Dongsuan ke tingkat keempat. Sekarang dia memiliki cukup gen xenogenik kelas raja, Hansen berencana memaksimalkan area Dongsuan sebelum hal lain. Karena spell dan Blood Pulse Sutra tidak banyak berguna dalam pertempuran, dia hanya dapat memilih antara Jadeskin dan Sutra Dongsuan. Sutra Dongsuan lebih sulit untuk diperbaiki daripada Jadeskin, dan itu membutuhkan lebih banyak kekuatan dari roda penggerak dirinya. Namun, memperkuat wilayah seni geno itu akan terbukti lebih berguna dalam jangka pendek. Setiap kali dia menaikkan level suatu area, kebugarannya dan kekuatan area tersebut akan meningkat pesat. Tetap saja, Hansen tidak melihat perubahan apapun. Ini sejalan dengan apa yang diberitahukan kepadanya tentang proses tersebut. Dia hanya akan merasakan perubahan ketika dia menjadi setengah dewa dan 9 tingkatannya diringkas menjadi 1. Mencapai level itu akan seperti menggabungkan ke 9 tingkatan area menjadi 1. Bahkan lebih kuat dari semua itu. Sudah hampir waktunya untuk kembali ke area inti. Herober seharusnya terburu-buru menemuinya sekarang. Hansen menggunakan roda gigi otomatis Dongsuan Sutra untuk membuka pintu ke area inti. Hansen berpikir bahwa setelah melawan Gold Armor General, lebih banyak raja akan datang mencarinya.
Herober sepertinya akan menjadi salah satu dari banyak. Namun ketika Hansen memasuki area inti, dia tidak dapat melihat satupun raja. Dia terbang ribuan mil, namun dia tidak menemukan kulit atau rambut Herober di area inti. Aneh, mengapa tidak ada yang mencari aku? Itu tidak normal. Apakah aku terlalu mahal, dan harga tinggi aku membuat orang takut? Hansen melihat sekeliling dengan bingung. Penampilannya sangat spektakuler, bagaimana mungkin orang lain tidak memperhatikan dan menginginkannya? Meskipun Hansen tertekan oleh hamparan ruang yang sepi di sekitarnya, dia masih harus membunuh beberapa xenogenik lagi. Dia tidak terbiasa dengan xenogenik di area inti, dan setelah memikirkan beberapa saat, dia berencana untuk memanggil tungku perunggu. Seharusnya sudah akrab dengan inti xenogenik, jadi pekerjaannya akan lebih mudah jika membawanya ke daerah berpenduduk. Itu akan lebih baik daripada berkeliaran tanpa tujuan, sendirian. Setelah Hansen kembali ke planet tungku perunggu, dia akhirnya menemukan tungku perunggu. Namun, tampaknya kondisinya buruk. Seorang wanita berpakaian kuning dari langit sedang memukulinya. Itu mencoba melarikan diri darinya, dan itu dalam keadaan yang menyedihkan. Orang kecil ini benar-benar tidak beruntung. Aku pernah memukulnya sekali, dan sekarang dia dipukuli oleh seorang wanita, pikir Hansen sambil tersenyum tipis. Setelah melihat Hansen, tungku perunggu terbang ke arahnya, menangis sepanjang waktu. Itu bersembunyi di balik punggung Hansen. Wanita berpakaian kuning itu terbang di depan Hansen, menatapnya, dan berkata, apakah kamu akan mencuri mangsaku? Nona, kamu salah paham. Aku tidak ingin melakukan itu. Hansen memandang wanita berpakaian kuning dan selanjutnya berkata, tungku ini adalah hewan peliharaan aku. Tolong, temukan di hatimu untuk membiarkan dia hidup karena gen xenogenik inti ini akan menjadi hadiah atas kebaikan kamu. Petik 2. Setelah itu, Hansen mengeluarkan kristal inti untuk wanita berpakaian kuning itu. Hansen pernah belajar di Sky Palace, dan dia masih berencana untuk mencari perlindungan mereka saat dalam pelarian. Wanita berpakaian kuning itu adalah salah satu dari Sky, jadi hal terakhir yang dia inginkan adalah membuat musuh darinya. Wanita berpakaian kuning itu tidak menerima gen inti xenogenik dari Hansen. Dia hanya menatapnya dan berkata, aku membutuhkan bahan tungku inti ini untuk membuat harta karun. Tidak ada gen xenogenik lain yang dapat menggantikannya. Petik 2. Nona, haruskah kamu benar-benar membunuhnya? Apakah tidak ada cara lain? Hansen bertanya dengan sabar. Ada cara lain, tapi itu akan mengganggu, kata wanita berpakaian kuning itu. Itu bagus. Selama ada cara lain, kita sudah siap. Katakan saja padaku apa itu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Hansen tertawa. Wanita berpakaian kuning itu menunjuk ke tungku perunggu dan berkata, kamu tidak membantuku. Kamu hanya menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Baik, aku salah. Kalau begitu, beritahu aku apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Hansen masih memberinya senyuman tanpa perhatian. Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Jika kamu bisa berburu tripod perunggu inti dengan aku, maka aku akan melepaskan tungku perunggu, kata wanita berpakaian kuning itu. Itu tidak masalah. Tahukah kamu di mana inti tripod perunggu dapat ditemukan? Hansen bertanya. Wanita berpakaian kuning itu memandang Hansen dan berkata, tripod perunggu inti tidak sulit ditemukan, tetapi mereka xenogenik setengah dewa. Bisakah kamu membunuh satu? Jangan hanya pergi ke sana dan membuat dirimu terbunuh. Petik 2. Aku tidak terlalu memikirkan kekuatan aku, tapi aku pikir aku bisa membunuh tripod perunggu inti. Ditambah, kamu akan membantuku juga, kan? Hansen bertanya. Kalau begitu, ayo pergi. Wanita berpakaian kuning mengatakan itu dan kemudian terbang ke arah lain. Nyonya, bolehkah aku menanyakan nama kamu? Hansen memberi isyarat pada tungku perunggu untuk mengikuti mereka dan mengejar wanita itu. Tungku perunggu membuatnya takut, dan tidak berani berada di dekatnya. Itu hanya bersembunyi di belakang Hansen. Aku juga tidak tahu namamu, kata wanita berpakaian kuning itu. Nama aku Dolar, kata Hansen padanya. Kedengarannya tidak seperti sebuah nama. Kedengarannya lebih seperti gelar, kata wanita berpakaian kuning itu. Semua nama hanyalah gelar, bukan? Kata Hansen. Kalau begitu, panggil saja aku Yellow Clotes. Lagi pula itu hanya sebutan, kata wanita berpakaian kuning itu. Lady Clotes, apakah kamu seorang siswa di Sky Palace? Hansen tidak memberitahu dia nama aslinya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menggunakan nama depan, jadi dia memilih nama yang lebih mudah diucapkan. Wanita berpakaian kuning itu tersenyum dan berkata, apa? Aku belum pernah mendengar nama kamu sebelumnya, dan kamu bertanya tentang aku. Petik 2. Hansen mengira temperamen wanita itu aneh, dan bergaul dengannya akan sulit. Yellow Clotes melanjutkan dengan berkata, inti tripod perunggu yang kita buru berbeda. Setengah dewa normal tidak bisa mengalahkannya. Kamu bisa mati dalam sekejap mata. Biarkan aku melihat seni dan area Geno seperti apa yang kamu kuasai. Aku tidak ingin kamu mati dan menyalahkanku. Petik 2. Bab 2523, mendengarkan pedang. Hansen menatapnya sebentar. Dia manja dan sentuhan gila, tetapi dia tidak ingin melakukan apa yang dia katakan. Tetap saja, dia tidak marah. Dia tertawa dengan santai dan berkata,
aku telah mempelajari semua jenis seni Geno yang berbeda. Aku bukan ahli dengan mereka, tapi aku memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan masing-masing. Petik 2. Istilah cukup memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Apakah kamu yakin telah mempelajari seni Geno ini dengan cukup? Yellow Clotes bertanya dengan serius. Wajahnya serius. Aku rasa begitu. Hansen tidak tahu apa yang salah dengan Yellow Clotes. Dia berbicara seperti sedang berkompetisi, dan mereka harus mencari tahu mana yang lebih kuat. Baik, kalau begitu, aku akan mengujimu dengan skill pedang paling dasar. Apakah kamu tahu Listening Sword? Yellow Clotes bertanya dengan dingin. Apa itu Listening Sword? Hansen belum pernah mendengar tentang keterampilan itu. Yellow Clotes tidak menertawakan Hansen karena ketidaktahuannya. Dia hanya menjelaskan, pedang itu seperti manusia. Seseorang seperti suara. Kita dapat melihat seseorang, tetapi sampai kita berbicara dengan mereka, mereka tidak dapat benar-benar menjadi seorang teman. Kamu hanya membutuhkan suara untuk berkomunikasi. Dengan cara itu, kita tidak mempelajari siapa orang sebenarnya dari penampilan mereka. Pedang juga seperti ini. Jika kamu hanya melihat penampilannya, kamu tidak dapat memahami apa yang ada di dalam pedang. Kamu perlu mendengarkan pedang untuk benar-benar memahami pedang itu. Hanya dengan begitu kamu dapat memahaminya. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Hansen mendengar ini. Dia pikir itu adalah konsep yang sangat menarik, jadi dia bertanya, orang-orang berbicara, tetapi pedang tidak. Bagaimana kamu bisa mendengar suara pedang? Petik 2. Bunyi instrumen bukanlah bahasa, jadi bagaimana orang bisa mendengarkan musik dan masih memahami emosi apa yang disampaikannya dan apa artinya? Meskipun pedang tidak berbicara, saat kamu menggunakan pedang untuk bersuara, kamu sedang mendengarkan suara pedang. Jika kamu tahu pedang dengan sangat baik, bahkan jika kamu tidak bisa melihat pedang itu, kamu bisa tahu pedang itu dari suaranya, kata Yellow Clotes. Hansen tidak percaya apa yang dia katakan. Dia melihat Yellow Clotes dan berkata, itu berarti aku bisa mencabut pedang dan mengayunkannya secara acak, dan dengan itu, Yellow Clotes akan tahu pedang mana yang aku gunakan. Tentu saja, jawab Yellow Clotes. Dia melakukannya dengan kepastian mutlak. Bagus, aku punya pedang, dan aku ingin kamu menyingkapkan pedangku, kata Hansen. Tentu, Yellow Clotes berbalik dan menutup matanya. Dia berkata kepada Hansen, kamu bisa mengayunkan pedang untukku. Jantung Hansen melonjak, menggunakan tubuhnya untuk memblokir pandangannya jika dia mengintip, dia mencabut jiwa binatang jamur payung beracun miliknya. Jamur payung beracun adalah jiwa senjata binatang, tapi itu bukan pedang. Itu adalah payung. Ketika dilipat, panjangnya 3 kaki dan bisa digunakan sebagai pedang. Hansen memegang payung beracun dan melambaikannya dengan beberapa skill pedang. Dia terus menggunakan area dongsuan untuk memindai Yellow Clotes, kalau-kalau dia menggunakan semacam seni Geno untuk melihat payung. Hansen terlalu curiga, Yellow Clotes tidak menggunakan seni Geno untuk melihatnya. Dia hanya mendengarkan Hansen mengayunkan pedangnya. Hansen hanya mengayunkan pedangnya 2 kali sebelum Yellow Clotes berkata, itu cukup. Hansen menyingkirkan payung beracun itu. Dia melihat ke Yellow Clotes dan berkata, tolong beritahu aku seperti apa suara pedang aku. Pedang ini buruk, kata Yellow Clotes dengan dingin. Mengapa itu buruk? Hansen bertanya. Jika kamu menggunakan payung sebagai pedang, kamu harus fokus pada menyodorkan dan menyapu. Keterampilan pedang kamu hanya menebas, Yellow Clotes berkata dengan singkat. Hansen tidak terkejut, mengidentifikasi item berdasarkan suaranya tidaklah sulit. Hansen juga bisa melakukannya. Banyak raja yang bisa melakukannya, jadi tidak ada yang istimewa. Yellow Clotes sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Hansen, dan dia berkata, payungmu terdengar sangat pahit. Jika aku mendengarnya dengan benar, sepertinya payung beracun. Suaranya sangat murni dan terkonsentrasi. Sepertinya itu senjata kelas raja. Petik 2. Kamu bisa membedakan suaranya sampai level itu. Hansen kaget. Bahkan jika seseorang melihat payung, seharusnya tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui bahwa payung itu beracun. Ditambah, dia adalah satu-satunya orang di alam semesta Geno yang menggunakan jiwa monster payung beracun. Seharusnya tidak ada cara bagi Yellow Clotes untuk mengetahui apa itu. Bagaimana dia bisa tahu payung beracun itu beracun? Hansen bingung dengan ini. Segala sesuatu memiliki alasannya sendiri. Aku bisa mendengar pedang, dan aku bisa mendengar payung. Satu keterampilan bisa seperti 1000 keterampilan. Tidak ada yang bisa luput dari pendengaran aku. Yellow Clotes berbicara secara alami seolah-olah itu adalah kebenaran universal. Yellow Clotes memang terdengar terlalu sombong. Bahkan ras alfa tinggi tidak akan mengklaim tahu segalanya. Yellow Clotes mengatakan ini dengan santai, seolah itu bukan masalah besar. Hansen berpikir, jika wanita ini sombong meskipun hanya sekelas raja, dia pasti seseorang yang penting bagi Sky. Mengapa aku tidak melihatnya ketika aku di Sky Palace? Petik 2. Yellow Clotes bisa melihat apa yang dipikirkan Hansen, jadi dia memperbaiki rambutnya dan mengatakan kepadanya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan seni Geno. Tanpa melihatnya, aku akan memberitahu kamu tentang itu dan elemennya. Petik 2. Menarik. Aku ingin melihat keterampilan mendengarkan yang sangat ajaib ini. Hansen tertawa. Ya silahkan. Yellow Clotes tersenyum.
Dia telah berusaha keras untuk mendekati Hansen dan berbicara dengannya karena dia ingin mengenalnya lebih baik. Tapi cara terbaik untuk mengenalnya adalah dengan melihat bagaimana dia berlatih seni genonya. Teori mendengarkan suara hanyalah alasan yang diberikan Yellow Clotes sehingga dia tidak perlu menjelaskan kemampuannya yang sebenarnya. Yellow Clotes telah mempraktikkan keterampilan rahasia dari yang sangat tinggi. Itu disebut rasa sangat tinggi, dan itu bisa merasakan apa saja. Ini bukan hanya tentang mendengar. Bahkan jika dia memblokir ketujuh indranya, dia masih bisa membayangkan segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas di benaknya. Kemampuannya untuk mendengar dan merasakan tidak akan terganggu. Namun, Hansen tidak percaya dengan apa yang diberitahukan kepadanya. Dia berhenti sebentar dan kemudian mengubah tangannya menjadi batu. Itu adalah skill Petrifit yang dia pelajari dari Left Crazy. Hansen berpikir, skill membatu ini tidak mengeluarkan suara. Aku tidak berpikir dia akan bisa mendengar apapun. Petik 2. Dia hanya membatu tangannya sehingga lengannya masih bisa digunakan. Dia menggunakan lengannya untuk mengayunkan tinjunya. Lalu dia bertanya pada Yellow Clotes, yang berbalik, bisakah kamu tahu jenis seni Geno ini? Yellow Clotes menggunakan sense sangat tinggi untuk merasakan setiap momen gerakan Hansen. Dia tidak berbalik, tetapi melihatnya di belakangnya, dia berkata, tinjumu terdengar sangat berat dan canggung. Rasanya agak alami. Jika aku mendengarnya dengan benar, kamu telah menggunakan keterampilan membatu. Dan terkait dengan pukulan kamu, jika kamu ingin menamainya, sebut saja Petrifit pun. Petik 2. Hansen kaget, dan dia menghela nafas. Lady Clotes sangat kuat. Keterampilan membatu tidak umum. Kamu menggunakan seni Geno rahasia dengan santai. Jika aku salah menyebutkan nama, kamu tidak perlu ikut berburu tripod perunggu inti dengan aku, kata Yellow Clotes dengan dingin. Dia ingin melibatkan rasa ingin tahu Hansen sehingga Hansen akan menggunakan seni Geno yang dia kuasai. Dengan begitu, dia bisa mengetahui siapa sebenarnya Hansen. Dolar dan ras manusia adalah keanehan di alam semesta Geno. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bab 2524, kamu kalah. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Hansen telah melewati tahun-tahun keinginannya untuk selalu menang. Dia sama sekali tidak menyukai kepribadian Yellow Clotes. Jika dia tidak harus berburu tripod perunggu inti di sampingnya, itu tidak masalah baginya. Aku bisa menggunakan seni Geno apapun yang aku inginkan. Hansen meminta konfirmasi. Iya. Kamu bisa menggunakan seni Geno apapun yang kamu inginkan, Yellow Clotes menjawab dengan keyakinan penuh saat dia berpaling dari Hansen. Dia menutup matanya. Baik, aku akan mulai sekarang. Hansen tersenyum. Tolong, kata Yellow Clotes. Tapi setelah dia berkata, dia tidak mendengar Hansen bergerak. Setelah beberapa saat tidak mendengar apa-apa, Yellow Clotes merasa aneh. Dia kemudian mendengar Hansen berkata, baiklah, coba tebak jenis seni Geno apa yang aku gunakan, Nona. Yellow Clotes tersenyum dingin. Dia berbalik, menatap Hansen, dan berkata, kamu tidak bergerak. Aku rasa itu juga bisa dianggap sebagai seni Geno. Petik 2. Dia cukup yakin Hansen tidak pindah atau menggunakan seni Geno. Hansen tersenyum. Aku pikir kamu salah menebak kali ini. Menurut ketentuan kesepakatan kita, aku bisa pergi sekarang, kan? Petik 2. Aku tidak pernah salah. Yellow Clotes sangat yakin akan hal itu. Sense sangat tinggi bisa merasakan segalanya. Dia bahkan bisa merasakan keterampilan licik dari beberapa elit yang didewakan. Hansen hanyalah kelas raja, jadi dia yakin dia akan bisa merasakan apapun yang dia lakukan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa salah, tetapi kamu tidak akan memberitahu aku seni Geno apa yang aku gunakan. Kamu agak keras kepala, kata Hansen dengan kesal. Kamu tidak menggunakan seni Geno dan kamu tidak bergerak, kata Yellow Clotes kepada Hansen sambil menatapnya. Nada suaranya diangkat tinggi oleh kepercayaan diri. Aku benar-benar bergerak, dan aku memang menggunakan seni Geno. Bukan masalah aku jika kamu tidak dapat menebak apa yang aku gunakan. Hansen merentangkan kedua tangannya. Yellow Clotes mengintip ke arah Hansen tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, dia terlihat kecewa dan dia berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi. Aku kalah. Terima kasih banyak atas kenyamanannya, kata Hansen. Dia membawa tungku perunggu bersamanya dan pergi tanpa berkata lain. Melihat Hansen pergi, Yellow Clotes tampak kecewa. Dia berbicara pada dirinya sendiri, memainkan trik dalam masalah kecil seperti itu. Tidak peduli seberapa berbakat menurutnya dia tidak menyadari apa yang dia lewatkan dengan memainkan trik ini. Petik 2. Yellow Clotes yakin perasaannya tidak salah. Hansen tidak bergerak atau menggunakan seni Geno. Dia benar-benar penipu. Dia telah membuat kesan yang sangat buruk sehingga Yellow Clotes tidak lagi ingin berurusan dengannya. Setiap anggota sekolah tinggi diizinkan memilih ulat sutera untuk tumbuh. Mereka harus memilih dengan hati-hati dan mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dolar memiliki bakat yang kuat, tetapi perilakunya mengecewakan Yellow Clotes. Dia tidak ingin berdebat dengannya lebih jauh. Dia punya bakat, tapi kepribadian dan hatinya buruk. Sayang sekali, mengesampingkan semua masalah dari pikirannya, Yellow Clotes juga berbalik untuk pergi. Melihat baju kuning kembali, Little Butterfly langsung berlari keluar. Dia bertanya pada Yellow Clotes dengan kejutan yang tepat, Nyonya, kamu membiarkan dolar pergi secepat itu.
Yellow Clottes telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan semua orang lain yang menunggu Han Sen pergi. Itulah mengapa dia bisa bertemu dolar sendirian. Tapi tepat setelah dia bertemu dolar, Yellow Clottes segera kembali. Little Butterfly terkejut dengan ini. Dia pikir dia akan pergi setidaknya 3 atau 4 hari sebelum dia kembali. Dia bukan ulat sutera yang kubutuhkan, gerutu Yellow Clottes. Mengapa kamu tidak melihat sekali lagi? Dolar sangat kuat. Dia mampu mengalahkan Gold Armor General sendirian. Aku tidak berpikir bahkan Yu Sanxin bisa melakukan itu. Sayang sekali bila kesempatan ini berlalu begitu saja, Little Butterfly berusaha meyakinkannya. Yellow Clottes menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan berkata, bakat dan kekuatannya kuat, tetapi alam semesta Geno adalah rumah bagi banyak orang jenius seperti itu. Mereka tidak bisa mencapai ambang sempurna itu. Plus, dolar memiliki kelemahan utama. Petik 2. Cacat macam apa itu? Little Butterfly bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepribadiannya buruk. Aku tidak suka bagaimana pikirannya bekerja, kata Yellow Clottes sambil meletakkan cangkir tehnya. Tidak mungkin. Sudah berapa lama, dan kamu sudah bisa mengatakan bahwa kepribadiannya buruk? Little Butterfly memandangnya dengan tidak percaya. Yellow Clottes memberitahunya apa yang terjadi dengan Han Sen, dan kemudian Little Butterfly mengangguk, dan berkata, Very High Sense milik Nyonya tidak pernah salah, dan itu berarti kepribadian dolar tidak sebaik itu. Beraninya dia berbohong tepat di depanmu. Dengan kepribadian seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menjadi ulat sutra kamu. Tapi dia memang punya bakat dan kekuatan. Dia kuat. Tidak masalah. Orang seperti itu tidak akan bisa mencapai langkah terakhir. Ulat sutra Likir pasti ulat sutra yang bisa menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin ada kekurangan, kata Likir dengan suara keras. Dolar itu, kenapa dia mencoba mempermainkanmu? Jika dia tahu bahwa trik kecil itu telah menghabiskan begitu banyak biaya, dia mungkin akan menangis sampai mati. Little Butterfly menghela napas. Kebanyakan orang bodoh seperti itu. Hanya sedikit yang benar-benar dapat melampaui yang lain. Kamu tidak bisa menahannya. Jika setiap orang bisa sempurna, maka langkah terakhir itu tidak akan terlalu sulit, kata Likir dengan santai. Dia sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Kamu benar, tapi menurutku standarmu terlalu tinggi. Semua pangeran lainnya telah memilih ulat sutra, dan hanya kamu yang tersisa. Kamu telah mengunjungi banyak jenius yang tidak kamu sukai. Orang seperti apa yang kamu anggap dapat diterima? Little Butterfly mengkhawatirkan Likir. Likir tidak terburu-buru. Aku lebih suka kekurangan satu daripada memilih yang salah. Jika aku tidak dapat menemukan ulat sutra yang cocok, aku lebih baik pergi tanpanya. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kamu tidak memilih, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Little Butterfly bahkan lebih khawatir saat mendengar itu. Aku hanya mengeluh, aku tidak benar-benar serius. Aku harus memilih seseorang. Jika tidak, segalanya akan terlalu mudah bagi pangeran lainnya. Aku akan memilih, tapi aku akan memilih seseorang yang aku suka. Likir tertawa. Little Butterfly menghela nafas panjang dan membelai dadanya. Oh, kamu membuatku takut. Baiklah, sekarang datang dan beri aku pijatan. Aku baru saja bergerak sedikit dan bahu aku sudah terasa tidak enak. Likir menyesap teh lagi. Little Butterfly pergi ke belakang Likir. Dia mengulurkan tangan untuk mulai memijat Likir, tetapi tangannya masih berhenti di udara. Dia tidak menyentuhnya, tetapi mulutnya terbuka karena syok. Nona, kamu, punggung kamu memiliki kata-kata. Kata-kata apa? Likir sangat terkejut. Kamu. Kalah, Little Butterfly perlahan membaca kata-kata yang ditanam di punggung Likir. Wajah Likir memerah. Dia menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya. Dia memanggil cermin agar dia bisa melihat punggungnya sendiri. Di sana, dia melihat 2 kata tertulis di punggungnya. Mereka seukuran kepalan tangan. Bahkan ada tanda seru. Kamu kalah. Bab 2525, memotong ketimun dan mengiris sayuran. Nyonya, mengapa 2 kata itu tertulis di punggungmu? Little Butterfly bertanya dengan rasa ingin tahu. Likir menggigit bibirnya saat wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tawa, lalu tiba-tiba menjadi sangat serius. Dolar itu bagus. Dia bisa menutupi tindakannya dari rasa sangat tinggi aku. Petik 2. Mata Little Butterfly membelalak tak percaya. Dia harus bertanya, bagaimana mungkin dolar menulis kata-kata ini tanpa kamu tahu bahwa dia punya. Little Butterfly tidak percaya ini mungkin. Likir memiliki akal sangat tinggi. Dia seperti dewa yang bisa merasakan apa saja. Bagaimana seseorang bisa menulis kata-kata di punggungnya sendiri sementara dia tidak menyadarinya? Aku belum lama menjadi raja. My Very High Sense masih belum sempurna. Tidak aneh jika aku terkadang melewatkan sesuatu, tetapi tidak sembarang orang dapat melakukan sesuatu yang begitu berani. Dolar memastikan bahwa aku sama sekali tidak merasakan apa-apa, jadi bakat apapun yang dia gunakan pasti sangat kuat. Aku jelas meremehkannya. Mata indah Likir bersinar dengan aneh. Nona, jika dolar sekuat itu, apakah kamu ingin dia menjadi ulat sutarmu? Kupu-kupu kecil berkedip. Aku belum cukup mengenalnya. Aku tidak dapat memilihnya hanya berdasarkan pertunjukan kekuatan ini. Ditambah, aku tidak dapat menemukannya. Bahkan jika aku ingin dia menjadi ulat sutra aku, bagaimana aku bisa menghubunginya? Likir berkedip.
Hansen tidak tahu apa yang dipikirkan Likir, tapi dia jelas tidak tertarik padanya. Alasan Hansen bisa menulis kata-kata di punggungnya tanpa sepengetahuannya adalah karena dia telah menggunakan Dongsuan Sutra miliknya. Dia mengunci semua roda gigi universal di sekitar mereka, membiarkan dirinya bergerak tanpa diketahui. Jadi, Likir tidak bisa merasakan apapun. Sejauh menyangkut roda gigi universal, sepertinya tidak ada yang terjadi. Dia tidak akan menyadari Hansen telah meluangkan waktu untuk menuliskan sesuatu di punggungnya. Dalam hal kekuatan indera, Sutra Dongsuan tidak kalah dengan sense yang sangat tinggi. Likir tidak tahu apa itu Sutra Dongsuan, dan itulah alasan dia kalah dalam kontes. Seandainya dia tahu tentang seni Geno, dia tidak akan tersesat dengan cara yang begitu buruk. Tungku perunggu terus membuat suara tangis saat memimpin jalan. Api makhluk itu naik dan turun. 100 pedang menyembul dari dalamnya. Semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Tampaknya ia telah menghabiskan banyak waktu untuk membunuh inti xenogenik dan mengambil gen xenogenik mereka untuk menghasilkan pedang. "Kemana kau membawaku?" Hansen bertanya pada Tungku Perunggu. Dia telah meminta Tungku Perunggu untuk menemukan xenogenik yang didewakan. Itu telah menuntunnya selama setengah hari, tetapi mereka belum menemukan satu bayangan pun bersembunyi di dekatnya. Saat mereka melakukan perjalanan, ruang di sekitar mereka semakin sunyi dan sunyi. Bahkan tidak ada planet atau asteroid di sekitarnya. Cucu, Tungku menembakkan beberapa nyala api. Mereka melayang di langit membentuk kata-kata, "Kastil Baja." "Tempat apa itu?" Hansen bertanya. "Deified Xenogeneik," kata pandai besi perunggu itu dengan menghasilkan lebih banyak kata-kata api itu. Kecerdasan Xenogeneik sangat terbatas. Mereka tidak pernah pandai mengekspresikan diri. Hansen tidak dapat bertanya banyak, tapi tidak masalah selama mereka pergi ke suatu tempat dengan Xenogenik yang agung. Dia tidak akan takut dengan kekuatan yang dia hadapi. Dia mengikuti Tungku Perunggu dalam penerbangan. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka melihat sebuah kastil tergantung di angkasa. Kastil itu tampaknya terbuat dari logam, dan dibangun dengan menggunakan roda gigi dan mesin. 2 pipa knalpot raksasa keluar darinya. Roda-roda penggerak itu berputar, dan api terus mengepul darinya. Hansen bahkan bisa mendengar suara generator di dalamnya, dan itu bersenandung dengan merdu. Benda raksasa itu seperti monster baja besar. Itu melayang di udara, dan sepanjang perjalanan itu, Hansen belum menemukan satu pun xenogenik. Itu tampak sangat tidak normal bagi Hansen. Semakin dekat mereka ke mesin mirip kastil, semakin aneh tampilannya. Roda gigi baja raksasa berputar, dan terdengar suara dentang seperti pandai besi yang bekerja di bengkel. Api keluar dari mesin. Itu seperti semacam pabrik. Xenogenik dari area inti sangat aneh. Kabaja Inisel tidak bisa menjadi xenogenik, bukan? Hansen kaget. Saat Hansen memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat monster baja itu bergemuruh ke depan seperti bulldozer. Api keluar dari pipa knalpot kembarnya. Generator yang sedang berjalan sepertinya berputar, dan suara dentuman ritmis menjadi satu suara yang berkelanjutan. Roda penggerak dengan berbagai ukuran berputar seperti orang gila di sepanjang lengan robotnya. Detik berikutnya, pintu baja kastil terbuka. Api keluar seolah-olah itu adalah tungku besar. Dari dalam kastil baja, robot baja setinggi 10 meter muncul. Xenogenik tampak sangat kuat saat melangkah keluar. Robot Xenogenik terlihat sangat bobrok. Itu tidak bisa dibandingkan dengan robot AI modern yang dikenal Hansen. Desainnya lebih mengingatkan pada baju besi para ksatria di Eropa kuno. Saat pintu kastil terbuka dan mengeluarkan lebih banyak api yang marah, lebih banyak robot baja antri keluar dari kastil. Itu seperti jalur produksi mainan. Hansen menatap robot yang muncul dengan kaget. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Xenogenik inti kelas raja." Kastil monster baja ini bisa membuat xenogenik inti raja. Petik 2. Bertemu sekelompok xenogenik kelas raja tidak akan mengejutkan Hansen, tapi menemukan monster yang bisa memproduksinya dengan mudah. Hansen belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Dalam sedetik, robot baja yang muncul dari kastil berkumpul menjadi resimen terpisah. Kemudian mereka semua berbaris di Hansen. Hansen ingin mencoba kekuatan Jenderal Robot Emasnya. Ketika dia memanggilnya, Jenderal Armor Emas muncul di sekitarnya. Hansen menggunakan pikirannya untuk mengendalikan robot emas dengan cara yang sama seperti dia mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia mengangkat pedang besar emas yang seperti gergaji. Roda gigi pada bilahnya berputar, dan bilah gergaji itu juga berputar. Itu seperti gergaji mesin raksasa. Kaca. Hansen mengayunkan pedang, dan cahaya pedang gergaji memotong robot menjadi 2. Tidak satu pun dari mereka yang bisa menangkis kekuatan pedangnya. Bagus, sangat bagus. Ini pertarungan yang bagus. Hansen terkekeh kegirangan. Dia terus mengayunkan pedangnya, memotong robot seperti sedang mengiris sayuran. Dia berhasil membunuh seluruh kelompok robot baja itu. Raja Xenogeneik diburu, armor baja. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen mendengar pengumuman itu diputar berulang kali, tetapi tidak ada yang menyebutkan jiwa binatang. Apakah ini benar-benar xenogenik kelas raja? Apakah mereka hanya tinggal di kastil, atau dibuat di sana? Hansen melihat ke kastil baja aneh dan tenggelam dalam pikirannya. Kelompok pertama dari armor baja telah dibunuh. Monster kastil tampak marah.
Itu memanggil semua kekuatannya untuk membuka setiap pintu di seluruh luas kastil, dan banyak lagi armor baja terbang keluar. Harus ada setidaknya 100, dan bahkan lebih banyak lagi yang akan datang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.